kekayaan alam yang begitu luar biasa. Sulawesi Selatan. Memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Dengan latar belakang sejarah dan budaya yang patut dijaga keberadaannya. Dengan latar belakang sejarah dan budaya, di sini Bea Cukai Makassar hadir menjadi garda terdepan menjaga Indonesia Timur keberadaannya. Dengan latar belakang sejarah dan budaya, di sini Bea Cukai Makassar melayani dengan ketulusan hati depan menjaga Indonesia Timur keberadaannya. Di sini Bea Cukai Makassar melayani dengan ketulusan hati serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Fasilitasi perdagangan dan industri, fasilitasi perdagangan dan industri, lindungi generasi. Fasilitasi perdagangan dan industri, lindungi generasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Semangat memberikan informasi dan edukasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Semangat memberikan informasi dan edukasi. Tingkatkan kompetensi. Tingkatkan kompetensi dan terus kembangkan inovasi yang terbaik. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Makassar mantap tawa. Dan terus kembangkan inovasi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kakak-kakak dan teman-teman? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Walaupun kita ketahui kondisi sekarang di tengah wabah COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi
Ya, tes. Sudah terdengar, Kak? Sudah. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Fajar, mungkin suaranya bisa di-unmute dulu. Mohon izin Fajar, apakah suaranya bisa di-unmute dulu? siap sudah, Kak. Oh ya. Ya, sudah ada, Kak. Cek. Ya, sudah ada. Oh, ya. Jadi sudah bisa dimulai ya, Kak. Tes. Tes. Sudah ada ya, Kak? Ya, kami sudah bisa mendengar suaranya dengan baik, Fajar. Ya, siap, Kak. Ya, mohon maaf, Kak, tadi ada sedikit kendala ya. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman telah bergabung pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada pertama-tama kepada pihak pelaksana, dalam hal ini Bea Cukai Makassar bekerja sama dengan UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar telah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dalam rangka kegiatan Custom Goes to Campus dengan tema meningkatkan ekspor di wilayah Sulawesi Selatan. Ucapan terima kasih juga kepada kakak pembina kami yang telah mendukung sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman, kakak-kakak peserta yang telah bergabung pada hari ini, yang tentunya walaupun di tengah pandemi, kegiatan kita via daring tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk berkegiatan pada hari ini. Sesuai dengan temanya, meningkatkan ekspor di wilayah Sulawesi Selatan. Nanti kita akan diberikan materi oleh 3 pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini terkait bidang ekspor khususnya di wilayah kita Sulawesi Selatan. Bagaimana sih perang bea cukai dalam ekspor di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang di tengah pandemi ini, banyak sekali masalah-masalah terkait ekspor. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak pemateri. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu kakak pemateri. Yang pertama ada Kak Evi Kurniantaha. Kak Evi bisa disapa, Kak, teman-teman peserta. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Kak. Nanti materi kedua dibawakan oleh Kak Nur Fitra Alia. Kak Nur Fitra, apa kabar, Kak? Halo, selamat siang semuanya. Baik, selamat siang, kabarnya. Kak. Alhamdulillah. Kak Aldin Fahrudin. Selamat siang, Kak.
Selamat siang semuanya teman-teman. Ya, selamat siang Kak. Jadi kembali saya mengajak kepada teman-teman, silakan diajak kembali teman-teman yang sudah daftar. Silakan di-share linknya. Tentunya materi hari ini sangat penting, khususnya kita bagi pemuda yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada sedikit sambutan dari kakak pembina kami, mewakili Ketua Gugus Depan UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Kak Musdar Asman, selaku pembantu pembina Ambalan Ranggong Deng Romo. Ya, jadi dalam hal ini, mohon maaf Kak, permintaan maaf dari kakak pembina belum sempat hadir. Jadi diwakili oleh kakak Ketua Dewan Racana UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini Kak Samsinar Kak, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf karena kakak pembina belum sempat hadir dalam kegiatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak pihak Bea Cukai yang bekerja sama dengan UKM Pramuka UNM. Terima kasih Kak. Kemudian terima kasih kepada kakak-kakak atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya harapan saya semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan kita dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinar, selaku Ketua Dewan Racana OPO dan Disaju. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pemateri, saya bacakan dulu tata tertib selama mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jadi untuk kakak-kakak peserta, selama mengikuti kegiatan atau selama materi berlangsung, silahkan dimatikan mikrofonnya. Di sesi awal itu kita ada 3 pemateri. 3 materi, tadi sudah saya bacakan nama pematerinya. Nanti di sesi akhir, kita akan buka sesi pertanyaan. Ya. Tentunya kakak-kakak silahkan disimak. Nanti ada hadiah, ya, ada hadiah untuk kakak-kakak peserta yang bertanya di sesi terakhir nanti. Jadi untuk tata tertib pertanyaannya, silahkan aktifkan raise-hand-nya di reaction. Nanti setelah moderator mempersilahkan, baru menyalakan mikrofon beserta kameranya. Dilanjutkan dengan memperkenalkan diri beserta asal lembaganya. Sudah dimengerti ya Kak? Jadi selama materi berlangsung, silakan dimatikan mikrofonnya. Nanti ketika sesi tanya jawab dipersilakan oleh kakak moderator, baru diaktifkan mikrofonnya. Ya, jadi langsung saja kita mulai dari materi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Evi Kurniawan Taha. Kak Evi, bisa dengar Kak? Oke. Sudah siap Kak? Insya Allah, insya Allah. Oh ya. Jadi langsung saja saya persiapkan materi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Evi Kurniawan Taha. Saya persilahkan Kak. Terima kasih Fajar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Sebelum saya panggil kakak-kakak saja ya, karena normalnya pramuka manggilnya kakak-kakak. Ya. Jadi teman kantor pun yang biasanya saya panggil Bapak Ibu, sekarang kita panggil kakak-kakak. Sebelum saya masuk materi, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Evi Kurniawan Taha. Sekarang bekerja di Bea dan Cukai Makassar, khususnya di tim ekspor.
memang tugasnya memang melayani kegiatan ekspor. Saya pribadi sebenarnya juga tidak bisa sudah dekat dengan Racana, Ranggong dan Rombok dan Opu dan Risaji ini. Karena Opu dan Risajo ini karena dulu dengan kegiatan Racana, Kelopak juga punya pernah mendapat kehormatan untuk mengangkat pialanya 2 kali. 1 di Maros, 1 di Cadika. Jadi bisa disebut sudah pahamlah, dekatlah dengan Racana ini dan pembina-pembinanya. Mulai dari dulu ada Kak Ciwa, ada Kak Budi, kemudian ada Kak Hamrin saat itu, seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya kembali lagi bertugas di Bea Cukai saya bertugas di Bea Cukai dan saat ini kita bertemu kembali, dan saya berbagi cerita, bukan mengajar ya, berbagi cerita tentang, saya akan berbagi cerita tentang perdagangan internasional dan peluang ekspor. Hari ini kami akan membawakan sebuah ide ke teman-teman sekalian, ke kakak-kakak sekalian bahwa di luar sana ada sebuah peluang. Kami tahu bahwa pramuka-pramuka itu adalah orang yang patriot. Sudah pasti rajin, disiplin sesuai dasar dharmanya, dan tentunya bertanggung jawab. Nah, kita ingin dari karakter-karakter ini kita ingin membagi bahwa di luar sana ada sebuah peluang untuk melakukan kegiatan usaha. Entahkah saat menjadi mahasiswa, orang-orang kreatif seperti kakak-kakak sekalian saat ini waktu menjadi mahasiswa atau setelah lulus, ada peluang selain menjadi pegawai, selain menjadi pekerja bagi orang lain, ada peluang untuk membuat usahanya sendiri yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Dengan kegiatan ekspor itu sendiri, kita bisa membangun perekonomian negara kita. Kita bisa ikut berpartisipasi mensejahterakan masyarakat, dan tentunya dari kegiatan ekonomi itu akan menghasilkan keuntungan finansial bagi pribadi sendiri selain bantuan ke orang lain. Nah, hari ini saya akan mengenalkan ke kakak-kakak sekalian dari sudut pandang Bea dan Cukai tentang perdagangan internasional dan peluang ekspor tersebut. Sebelumnya kita memahami dulu definisi ekspor dan impor itu seperti apa. Sebelum kita lebih jauh. Jadi kegiatan ekspor adalah kegiatan yang mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sebentar saya akan jelaskan apa itu daerah pabean. Kebalikan dari ekspor adalah kegiatan impor. Yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ketika keluar, ada barang-barang tertentu yang dikenakan bea keluar. Namun ketika masuk, hampir seluruh barang ada bea masuk dan pajaknya, PDR-nya. Pajak dalam rangka impor. Terutang pajaknya. Nah, ini perbedaan antara ekspor dan impor. Ada yang keluar, ada yang impor. Negara kita saat ini kebanyakan impor dibandingkan ekspornya. Kalau kita bisa menekan kegiatan impor dan meningkatkan kegiatan ekspor, disitulah titik di mana kita menjadi negara yang bisa disebut maju, surplus. Karena kita bisa memproduksi barang kebutuhan orang lain di luar negeri. Nah, lanjut, inilah daerah pabean sesuai dengan undang-undang. Daerah pabean adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayahnya baik darat, perairan, dan ruang yang ada di atasnya itulah daerah pabean, termasuk zona ekonomi eksklusif. Dan landas kontinen, di situ berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Undang-Undang nomor 17 tentang kepabeanan. Inilah yang disebut daerah pabean, wilayah kerja Bea dan Cukai. Oke. Apa fungsi Bea dan Cukai? Dan selama ini mungkin ada yang melihat Bea dan Cukai di televisi, kerjanya nangkap orang yang
nangkap narkotika. Yang sering muncul di TV seperti itu, nangkap narkotika. Kemudian Bea Cukai melakukan pemusnahan rokok. Sebenarnya fungsi itu fungsi kedua dari Bea dan Cukai. Fungsi pertamanya adalah trade facilitator dan industrial assistance. Bea Cukai ada di kawasan-kawasan industri untuk mendukung industri, untuk mendukung terjadinya perdagangan yang baik dan industri agar berkembang. Termasuk kegiatan kita adalah bagaimana kita mengembangkan kegiatan industri ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Karena produk-produk di kita di Sulawesi Selatan masih dalam kebanyakan masih raw material ya, sehingga harus sebaiknya diproses lebih lanjut. Nah, kakak-kakak kreatif inilah yang harus dalam posisi itu senantinya. Mengambil posisi itu untuk mengambil peran itu untuk mengembangkan perekonomian kita khususnya di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah community protector. Ini yang sering kita lihat, community protector. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya, contohnya narkotika. Juga mengawasi barang-barang tertentu di dalam masyarakat yang mungkin dapat menyebabkan kerugian atau peredarannya harus diawasi. Contoh minuman, kemudian rokok, ada pita cukainya, itu pola untuk pengawas, untuk komunitas, untuk melindungi masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Bea dan Cukai adalah revenue collector. Memungut bea masuk dan bea keluar. Jadi fungsinya untuk mencari penerimaan negara selain pajak. Jadi ada pajak, kemudian ada penerimaan dari segi bea masuk dan cukai, serta bea keluar. Itu dari tiga fungsi dari bea dan cukai. Sekali lagi dia menjadi trade facilitator dan industrial assistant, kemudian community protector, kemudian revenue collector. Nah, kakak-kakak sekalian, kami berdasarkan pekerjaan kami ingin menyampaikan bahwa ada peluang di luar sana yang disebut dengan kegiatan ekspor impor. Kita bayangkan saat ini penduduk Indonesia itu cuma sekitar 270 juta. Berbanding dengan penduduk dunia ini yang 7 miliar. Kita cuma ada di 3%, 3,5% mungkin, tidak sampai 4% dari jumlah penduduk dunia. Berarti ada 96% pasar di luar negeri yang menunggu produk-produk kita dari Sulawesi Selatan. Dari dulu Indonesia itu dikenal dengan produksi rempah-rempahnya, sampai kita harus dijajah karena produk-produk ini. Dan itu sampai saat ini masih dikembangkan. Saatnya bukan lagi dalam kategori dinikmati negara lain, bukan lagi dalam bentuk penjajahan, tapi kita yang mengekspor, kita yang menghasilkan secara ekonomi apa yang kita kirim ke luar negeri tersebut, bukan lagi orang lain. Jadi kita lihat perbandingannya, 270 juta berbanding 7 miliar, 7,7 miliar. Nah ini peluang di luar sana menunggu kita untuk menjual produk. Kita lihat di Indonesia sendiri banyak nih 270, luar negeri lebih banyak lagi. Nah, itu menunggu semua produk-produk kakak-kakak yang kreatif. Ini. Kemudian kita lihat perbandingannya. Cina atau Tiongkok 1,4. India 1,3. Amerika Serikat 333. Nah ini posisi kita Indonesia. Cuma sekitar 3,5%. 3 negara besar ini adalah pasar untuk produk-produk kita. Pasar kita untuk membangun kegiatan ekonomi yang disebut dengan ekspor. Nah, kemudian dalam kegiatan ekspor itu sendiri ada beberapa hal yang harus dilalui. Ketika kita sudah memiliki produk, sebentar nanti dijelaskan oleh pemateri selanjutnya tentang produk. Nah, ada alur transaksinya, ada sales of contract-nya, kemudian ada transfer payment-nya, kemudian ada kontrak pengirimannya, kontrak pengangkutannya. Nah, pada saat sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana sales kontrak itu. Secara mungkin kita akan mengupas kulit-kulit dari sales kontrak itu supaya ketika kakak-kakak memiliki produk bisa menghitung dengan baik apa saja kebutuhannya.
berapa harga yang harus dibuka bagi pembeli di luar negeri. Apakah cuma harga produknya saja atau sudah harus menghitung hal-hal lain? Ini kita akan bicara sales kontraknya. Sales kontrak atau kontrak perdagangan itu mengandung 4 hal ini. Mengandung terms of good-nya. Barang apa yang dijual, apa spesifikasinya, apa produknya. Kemudian ada bagaimana pengirimannya, term of delivery-nya. Kemudian bagaimana pembayarannya. Nah, kemudian bagaimana Incoterm-nya. Incoterm ini pemilihan di mana barang ini diserahkan. Bagaimana kewajiban masing-masing pihak ada dalam Incoterm. Oke, terkait bagaimana produknya, bagaimana dikirim, bagaimana pembayarannya itu mungkin sudah lumrah. Nah, kita sekarang akan membahas terkait Incoterm 2020. Apa sih Incoterm itu? Dalam kegiatan kepabeanan dikenal 4 istilah, 4 yang paling sering. Kita tidak akan bahas semuanya, kita akan bahas yang sering saja muncul. Shift, FOB, kemudian apalagi ada 4 yang kita akan bahas, FOB, CFR. Nah, ada 3 yang utama, 3 yang sering, bukan 4, 3, maaf. Yang pertama FOB. Kalau kita melakukan jual beli kemudian dengan Incoterm FOB, berarti kewajiban penjual kita yang punya produk cuma sampai ke barang tersebut sampai di atas kapal. Jadi harga yang kita sampaikan ke pembeli adalah harga sampai ke atas kapal. Berapa biaya pengangkutan, berapa biaya asuransinya itu ditanggung oleh pembeli. Nah, kalau CFR, kita menghitung produk kita dengan pengangkutannya sampai ke negara tujuan. Jadi jangan sampai kita menjual produk, ternyata CFR kita memberikan harga produknya. Kita tidak menghitung berapa biaya pengirimannya. Pasti rugi kita. Kemudian yang ketiga yang sering dipakai, ini yang banyak umum dipakai adalah CF. Di mana kita pengirim, pemilik barang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya sampai terkirim. Berapa kosnya, berapa asuransinya, kemudian berapa biaya pengirimannya. Nah, komponen-komponen harga ini harus diramu sedemikian rupa supaya disampaikan ke pembeli. Dan kita memiliki margin keuntungan. Jangan sampai Incoterm-nya CIF, kita cuma menyampaikan harganya, harga FOB. Rugi pasti. Jadi ini yang 3 besaran, 3 yang umum dipakai untuk kita pahami ketika menentukan harga produk kita. Nah, kemudian ketika kakak-kakak nanti sudah masuk dalam kegiatan ekspor ini, ada beberapa free trade agreement yang mungkin bisa kakak-kakak pakai. Terakhir ini ada 10, sekarang kurang lebih 10. Guna dari FTA ini adalah barang kita tidak lagi dikenakan pajak di negara tujuannya atau dikurangi pajaknya. Ke Korea, ke Cina, beberapa produk kita sudah 0%, tidak lagi dikenakan pajak. Keuntungannya apa? Produk kita bisa lebih laku di sana karena harganya tidak naik. Tidak lagi dinaikkan karena pajak di negara tujuan. Jadi bisa bersaing di negara tujuan. Oke kakak-kakak sekalian. Nah, kakak-kakak Praja Muda Karana ini, saya ambil gambarnya dari internet, jangan terpaku sama gambarnya, kita fokus ke tulisannya. Nah, apakah benar, pertanyaan saya ini, apakah benar kita ini memiliki jiwa muda yang suka berkarya? Itu dulu tanyakan. Kita menyebut diri kita Praja Muda Karana. Pramuka. Apakah benar kepramukaan ini masuk dalam jiwa kita sebagai seorang muda yang suka berkarya? Karya dalam hal ini kita sampaikan bahwa ada sebuah karya yang disebut dengan kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor ini bisa menjadi jalan kehormatan. Pramuka kan mengatakan demi kehormatannya. Berjanji demi kehormatannya untuk ikut serta membangun masyarakat. Ada dalam Trisatya kita, dalam Trisatyanya. Di awal berjanji berdasarkan kehormatannya, ditutup dengan ikut serta membangun masyarakat.
kegiatan ekspor ini bisa masuk ke titik itu. Kalau kakak-kakak sekalian bisa menjadi seorang eksportir, bisa mengirim, mengolah produk yang ada, otomatis yang diuntungkan siapa? Masyarakat, petani, pekerja bisa membangun, bisa memberikan pekerjaan bagi orang lain, dan tentunya membangun martabat bangsa. Kenapa? Karena kita mengirim produk ke luar negeri dan negara mendapatkan devisa. Secara otomatis tingkat kesejahteraan bisa meningkat. Nah, jadi sekali lagi, kakak-kakak yang hadir di sini sekarang jumlahnya berapa? 40-an, 50-an orang. Tanya ke dalam diri kita, betulkah saya seorang muda yang suka berkarya? Dan Bea Cukai menantang saya untuk menjadi eksportir, berkarya dalam bentuk eksportir. Apakah saya akan mengambil kesempatan itu? Oke. Ini sebenarnya menjadi eksportir itu mudah saja sebenarnya. Nah, ini kita ajarkan hari ini. Mudah sekali untuk menjadi seorang eksportir. Jangan sampai tadi moderator saya tangkap katanya banyak masalah di ekspor. Ekspor itu mudah. Tanamkan dalam diri ekspor itu mudah. Kenapa susah? Kenapa kita mendengarnya susah? Karena orang-orang yang sudah melakukan kegiatan ekspor tidak mau pesaing. Sehingga dia menyebarkan berita ke orang-orang bahwa ekspor itu susah, biar saya saja yang ekspor. Maka hari ini Bea Cukai mengatakan ke kakak-kakak sekalian bahwa kegiatan ekspor itu mudah. Tahapannya cuma 3. Miliki produknya. Produk dulu. Apa yang akan diekspor? Harus real. Harus terlihat apa bentuk benda yang ingin saya ekspor. Apa produk yang saya ekspor. Bersaing atau tidak. Kemudian mengurus badan usaha dalam bentuk NIB. Dalam pemateri berikutnya akan diajar cara buat NIB. Membuat NIB itu gratis. Kegiatan ekspor pun mengurus ke Bea dan Cukai, kegiatannya gratis. Tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai, ini akan ada keluar biaya macam-macam. Tidak ada. Mengurus NIB-nya gratis, online, duduk-duduk sekarang karena zamannya daring. Nah, bisa dari rumah mengurus NIB-nya. Dan tentunya minimal memiliki CV dalam bentuk badan usaha. Nah, ini badan usahanya. Kemudian pembeli. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan produk kita. Pastikan itu. Tadi saya sudah sampaikan, jumlah penduduk kita cuma 3,5% atau 4% dari penduduknya. Ada 96% orang di luar sana yang membutuhkan produk kita. Sebentar saya perlihatkan produk-produk apa saja yang kita kirim yang dibutuhkan orang luar di luar negeri. Tapi harapan kami sebenarnya bukan produk-produk itu lagi yang diekspor oleh kakak-kakak sekalian. Tapi kakak-kakak yang kreatif ini mengolah produk tersebut menjadi barang yang lebih bernilai lagi. Barang yang dari segi nilai lebih tinggi dibandingkan produk yang diekspor saat ini. Dan tentu cara-caranya bisa didapatkan. Banyak tempat untuk bisa mengetahui hal tersebut, meningkatkan nilainya. Oke. Kemudian saya ingin masuk menjelaskan apa sih produk-produk kita di Sulawesi Selatan ini yang banyak diekspor. Sampai dulu kita harus terjajah. 80% komoditas ekspor Sulawesi Selatan itu dari hasil alam. Baik ikan, hasil pertanian, kemudian ada kehutanan, ada pertambangan. 80% hasil produk kita adalah dari 5 komoditas besar ini. Nah, ini coba kita lihat data ekspornya. Yang paling tinggi data ekspor kita itu dari kelautan, kemudian pertanian. Dan grafiknya meningkat terus setiap tahun, semakin besar. Kecuali pertanian yang sempat turun di 2017-18, kemudian stabil lagi, naik lagi. Nah, hampir setiap tahun, karena orang butuh konsumsi, kan makan. Kita bicara tentang hasil laut dan perikanan, kita bicaranya tentang makanan, kebutuhan pokok. Dan orang-orang pasti butuh kebutuhan pokok. Pasti akan selalu berkembang. Ini data ekspor kita. Nah, ini contoh barang-barang yang saat ini sering diekspor. Ada rumput laut,
kemudian ada udang, lobster. Ini negara-negara tujuannya saat ini. Harapan kami contoh rumput laut tidak lagi diekspor seperti ini, tapi diolah dalam bentuk karagenan atau dalam bentuk sudah makanan olahan diet. Oke, kemudian yang lain ada telur ikan dan olahannya, telur ikan terbang. Sebagian orang menyebut telur Indosiar, ikan Indosiar ini. Kalau yang zaman ikan Indosiar ikan terbang. Kemudian ada teripang, produk ekspor kita. Yang paling banyak juga adalah kakao, ada jambu mede. Nah ini merica dan olahannya yang luar biasa banyaknya. Kalau kakak-kakak jalan-jalan ke daerah Luwu Timur sana, merica luar biasa. Salah satu produk rempah yang dicari dari dulu, dan kita punya sumbernya, kita bisa menghasilkan ini. Kemudian ada kopi kita Toraja kopi yang terbaik, diakui dunia. Nah, ayo kita olah. Kemudian ada kayu lapis, ada beberapa eksporti, kemudian ada getah damar. Nah, sekali lagi, segera siapkan stok ekspor kakak-kakak sekalian. Pilih di antara semua itu. Ada buah dan sayur, kemudian ada rempah, ada herbal. Semua ini ada di Sulawesi Selatan dan dibutuhkan orang lain di luar negeri. Rempah pasti dibutuhkan, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Rempah ini luar biasa. Kemudian obat bisa diolah menjadi obat herbal ya luar biasa juga. Tapi harapannya kami berharap kakak-kakak ketika mengekspor ini tidak lagi dalam bentuk seperti ini, raw material seperti ini. Tapi sudah dalam bentuk produk, entahkah rempah sudah dalam bentuk bubuk, sudah dalam paketan, herbal sudah dalam bentuk obat, itu dikembangkan seperti itu. Supaya apa? Nilainya ini, nilai ekspornya lebih tinggi. Untuk belajar ya tidak apa-apa, silahkan dicari pasarnya. Kemudian, nah, kalau kita merasa bahwa mencari produk ekspor itu susah ya, coba lihat ini. Daun kelor ini bisa diekspor sampai ke Korea. Daun kelor. Coba kakak-kakak lihat daun ketapang. Pernah lihat daun ketapang? Daun ketapang pun diekspor. Bahkan nilainya itu bisa sampai 1 juta sekilo. Banyak ini di kampung-kampung dan ketapang. Tapi apakah diekspor daunnya seperti itu? Nah, silahkan kakak-kakak mencari referensi. Bagaimana sampai daun ketapang ini bisa diekspor dengan harga 1 juta? Banyak referensinya di internet saat ini. Kemudian, nah coba lihat ada porang yang saat ini mungkin kita banyak dengar, ada porang. Itu ekspornya luar biasa ke luar negeri. Yang dulunya adalah hama. Kita tadi tidak usah bicara merica, itu sudah pasti dicari. Ini yang dulunya tumbuh sebagai hama. Sekarang menjadi produk ekspor. Saat ini di Makassar kita punya faktor pendukung yang luar biasa untuk meningkatkan kegiatan kita ekspor. Untuk memudahkan kita. Yang pertama kita punya laut, pelabuhan laut dan udara yang bisa mengirim barang ekspor kita ke luar negeri. Kemudian internet sekarang terbuka. Kita bisa punya pasar yang terbuka untuk pemasaran. Karena internet. Kita bisa mengakses dengan mudah. Kita bisa menjual lewat internet dengan mudah. Kemudian ada beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor, untuk meningkatkan nilai ekspor, khususnya dalam mengolah, bukan mengirim dalam bentuk bahan mentah, yaitu KITE. Ada KITE, kemudian ada KITE IKM. KITE IKM ini untuk yang lebih usaha kecil. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya ini kan masih muda, saatnya masih main-main ini, saya masih senang naik gunung, ngomongnya, saya masih muda. Tidak ada masalah. Naik gunung saja. Jalan-jalan saja. Tapi apa? Ada kegiatan ekspor setelah barangnya berangkat, naik gunung. Nunggu pembayaran. Menyaksikan alam dengan menikmati keindahan alam. Rekening di belakang juga semakin gemuk dengan kegiatan ekspor. Luar biasa.
Jangan berpikir saya masih muda. Saya belum memiliki produk produk saya masih sedikit belum bisa bersaing, atau saya tidak punya modal. Saya belum tahu standarnya. Apakah pengirimannya ribet? Tadi Fajar ini moderator sudah mengatakan ada yang ribet. Nggak ada yang ribet. Apa fasilitas-fasilitas yang bisa saya pakai? Nah, kalau ini terjadi, pikirkan ini. Pikirkan ini. Mantan pemulung menjadi miliarder dalam 3 tahun karena porang. Tidak percaya? Tidak percaya silahkan searching di Google. Bagaimana kisah inspirasinya? Ini ada di Jawa. Kalau tidak percaya lagi, ini kakak-kakak sekarang ada di kampus, perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Bandingkan dengan eksportir ini. Arang. Pasarnya bisa sampai ke Yordania, Polewali Mandar. Pendidikannya sekolah dasar. Berpendidikan sekolah dasar seperti ini bisa mencari pasar sampai ke Yordania, bisa mendapatkan pembeli. Bagaimana dengan kakak-kakak yang ada di perguruan tinggi dan melek internet, bisa menggunakan internet dengan baik? Kenapa saya bisa berasumsi kita bisa menggunakan internet dengan baik? Paling tidak hari ini kita memiliki kuota dan berkumpul di sini. Coba tadi kisah inspirasinya, seorang mantan pemulung, kemudian pendidikan ST bisa ekspor. Dan ini luar biasa value-nya, luar biasa nilainya. Oke. Nah, itu saja mungkin dari saya yang bisa sampaikan. Semoga memberi inspirasi ke kita semua. Semoga menggugah kita. Dan saya terakhir sebelum saya tutup, pertanyakan diri ke kita, apa betul saya memiliki jiwa yang tertantang untuk berkarya? Nah, sekarang Bea Cukai Makassar menantang saya berkarya dalam bentuk kegiatan ekspor, mengolah produk untuk diekspor. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum lanjut, kembali mengingatkan Kak, selama materi berlangsung silakan dimatikan mikrofonnya Kak. Ya. Jadi saya lupa juga tadi perkenalkan pendamping saya, ada Kak Ririn. Kak Ririn, bisa disapa Kak, kakak-kakak peserta. Ya, jadi. Halo Kak Ririn. Halo. Ya. Kak Fajar, izin Kak, saya juga ingin menyampaikan kepada kakak-kakak yang lain bahwa hari ini kita tidak hanya membagikan hadiah kepada penanya saja Kak. Namun tentunya kita akan membagikan banyak hadiah menarik untuk kakak-kakak. Apa itu? Hari ini kita juga akan ada Insta Story Challenge dengan ketentuan kakak-kakak yang mengikuti sosialisasi, menulis resume atau video terkait custom Goes to Campus webinar edition pada Instastory kakak-kakak sekalian. Kemudian mention dan follow akun @beacukai_makassar dan @eksporasisten dengan hashtag ekspor itu mudah dan hashtag Bea Cukai makin baik. Ingat ya kakak-kakak, jangan cuma di-mention tapi juga harus di-follow. Nah, challenge itu bertujuan untuk memberikan semangat berbagi di masa COVID-19 ini, yaitu dengan cara berbagi ilmu, agar teman-teman yang tidak mengikuti webinar ini dapat mengetahui tentang ekspor dan kemudahan ekspor itu sendiri, dan dapat meningkatkan semangat eksportir muda di Sulawesi Selatan, Kak Fajar. Halo Kak Fajar. Iya, siap Kak. Jadi kakak-kakak peserta silakan diperhatikan materinya Kak. Ada banyak hadiah dari kakak-kakak fasilitator. Silakan disimak. Nanti di akhir sesi silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Walaupun malu berbicara, silakan ditulis di room chat saja Kak. Ya. Kak Fajar, ini ada chat yang menarik nih Kak Fajar. Hashtag korban tidak pernah lolos giveaway Bea Cukai, padahal sudah lama follow. Hehehe, kayaknya dapat Mbak ini. Iya Kak, makanya harus ikut ini Instastories Challenge-nya, kayaknya dapat Mbak hadiah. Yeah. Jadi Kak Adriana silakan disimak Kak, ya semoga dapat nanti. Jadi masih ada Kak Ririn? Iya lanjut Kak Fajar. Oh iya, jadi kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Nurfitra Alia. Kak Nurfitra sudah siap Kak?
Kak Nur Fitra. Ya, halo. Sudah siap, Kak? Oke, sudah siap. Saya Ya, mau share semoga, screen. iya. Semoga kakak-kakak peserta ini tambah semangat, Kak. Baik. Ya, langsung saja, Kak. Kak Nur Fitra Alia, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, ini saya mau ada pantun dulu nih buat Kak Fajar, pembawa acara. Ya, siap-siap, Kak. Pergi ke pasar memakai sepeda untuk membeli sayur dan lada. Kepada Kakak Fajar, pembawa acara, terima kasih atas waktunya. Itu spesial pantunnya untuk Kak Fajar. Makasih, Kak. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fitra Alia Fauzi, tapi kalau mau akrab panggil saja Eka. Saya juga mungkin akan panggil teman-teman dengan sebutan teman-teman atau kakak-kakak kali ya. Kakak-kakak saja biar saya jadi lebih mudah gitu. Nah, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ini untuk teman-teman semua dari UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar yang sudah gabung di sini bersama kita, karena walaupun weekend seperti ini, teman-teman dari UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar ini tetap meluangkan waktu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru, mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan seperti ini yang mungkin pengetahuan seperti ini tuh tidak bisa didapatkan di kelas ya kalau kita kuliah, tapi bisa kita dapatkan melalui kegiatan yang seperti ini. Nah, di sini saya mau sharing sedikit melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Evi tentang peluang ekspor dan perdagangan internasional tadi. Nah, jadi saya akan mulai tadi mungkin kita lihat dari apa yang sudah dijelaskan Pak Evi tentang letak negara Indonesia itu yang sangat strategis ya secara geografi, di mana negara Indonesia itu terletak di melewati selat yang sangat sibuk, yang paling sibuk nih di dunia. Saya yakin teman-teman dari UKM Pramuka ini bagus lah ya, sangat bagus nih pengetahuan geografinya. Nah, jadi Indonesia itu ada di salah satu di selat yang sangat sibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka ini tuh dilewati hampir seluruh jalur perdagangan internasional seluruh negara-negara di dunia, termasuk negara-negara yang besar adidaya seperti Amerika, Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, dengan lokasi negara Indonesia yang strategis seperti itu, tentunya itu menjadi peluang bagi negara Indonesia untuk bisa sukses dalam dunia perdagangan internasional. Karena kalau ada peluang memang sebaiknya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Sayang kalau misalnya ada peluang lalu disia-siakan. Sama seperti teman-teman nih dalam kehidupan sehari-hari itu peluang itu harus dimanfaatkan. Misalnya nih teman-teman pasti semuanya punya Instagram. Di Instagram lihat yang bening-bening sedikit, follow. Terus lihat yang cantik-cantik sedikit, follow. Terus lihat yang lagi galau nih di Instagram, tiba-tiba langsung jadi pendengar yang baik, jadi psikolog yang paling mengerti perasaan misalnya. Nah, itu namanya memanfaatkan peluang. Teman-teman tuh hebat kalau bisa seperti itu. Karena jago nih memanfaatkan peluang. Sama seperti kita lihat nih, lokasi negara Indonesia saat ini yang sangat strategis, itu menjadi peluang, dan peluang itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan peluang posisi strategis negara Indonesia ini, yaitu bisa kita lakukan dengan melakukan ekspor, seperti itu teman-teman. Tadi mungkin sudah dijelaskan ekspor oleh Pak Evi, saya review sedikit. Ekspor itu kalau kita secara sederhana bisa kita bilang, kita sebutkan misalnya menjual barang ke luar negeri. Sebagaimana kalau kita menjual barang itu, kita harus mempunyai ada hal-hal yang harus dipenuhi kalau kita mau menjual nih. Kita harus punya produknya dan kita harus punya pembelinya. Karena kalau misalnya ada produk maupun pembeli ya bukan menjual namanya. Nah,
Maka saya di sini mau sharing-sharing sedikit tentang bagaimana menyiapkan produk ekspor dan bagaimana cara kita untuk menemukan pembeli. Kelewatan. Nah, di sini syarat utama untuk melakukan ekspor itu adalah kita harus punya produk dulu. Kenapa kita harus punya produk? Karena ya kalau kita menjual, kita harus punya barang yang harus dijual. Kalau tidak ada, apa dong yang mau kakak-kakak jual ini? Lalu bagaimana nih kita untuk bisa menyiapkan produk untuk diekspor? Nah, kakak-kakak sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, tadi Pak Evi sudah menunjukkan di slide-nya yang kakak-kakak lihat bahwa ada banyak sekali produk-produk yang bisa diekspor dari Indonesia. Tadi bahkan ada kelor yang diekspor, di depan rumah saya juga ada pohon kelor kalau seperti itu. Bahkan arang diekspor, rempah-rempah, merica, dan lain-lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini kita tahu bahwa Indonesia itu sudah kaya dengan kekayaan alamnya, mulai dari hutan, dari laut, dari perkebunan, semuanya itu kita sudah punya banyak. Tinggal bagaimana memanfaatkannya seperti itu. Jadi semua wilayah di Indonesia ini memiliki potensi produk lah ya, kakak-kakak bisa kita bilang. Misalnya kita lihat nih di tempat tinggal kita di Pulau Sulawesi atau lebih kecil lagi di Sulawesi Selatan. Kalau misalnya kita jalan-jalan nih di Sulawesi Selatan, di sini banyak ya di sini yang dari luar Makassar mungkin. Saya bisa lihat kolom komentar tidak ya ini? Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini mungkin kakak-kakak banyak yang asalnya dari ini. Risna raise hand. Ada apa Risna? Halo. Nah, mungkin di sini ada banyak kakak-kakak yang asalnya dari luar Makassar ya. Saya juga dari luar Makassar nih. Untuk berbicara tentang produk, bagaimana kita bisa menemukannya? Kita bisa jalan-jalan nih di Sulawesi Selatan. Mungkin di sini ada yang dari Bantaeng misalnya. Nah, kalau dari Bantaeng, mungkin di Bantaeng tuh banyak rumput laut. Nah, itu memiliki potensi untuk bisa diekspor karena peminat rumput laut di negara-negara di dunia itu banyak. Kemudian kalau misalnya teman-teman, ini banyak dari Bulukumba, Enrekang, Maros, wah banyak. Nah, kalau misalnya dari misalnya jalan-jalan misalnya nih ke Malili, mungkin di Malili itu ada banyak merica, itu juga bisa menjadi memiliki potensi untuk diekspor karena dari awal dari zaman penjajahan pun yang mengundang penjajah untuk masuk ke Indonesia itu karena kita punya banyak rempah-rempah seperti merica misalnya. Wah, dari Sudiang di luar Makassar ya. Oh, Kabupaten Baru ya, oke. Nah, kemudian misalnya saya lanjut ya, teman-teman, ada yang dari Pinrang misalnya atau dari Enrekang. Di sana ada banyak biji kakao, itu juga bisa memiliki peluang untuk diekspor karena dari coklat-coklat yang terkenal pun dari Belgia itu biji kakao itu diekspor dari Indonesia ke Belgia seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui dulu nih kalau misalnya wilayah-wilayah di Indonesia itu semuanya memiliki potensi akan produk ya. Jadi tinggal bagaimana kakak-kakak ini melihat potensi tersebut, menggali, mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah produk yang memang bisa diekspor seperti itu. Kayak tadi yang sudah ditunjukkan oleh Pak Evi, ada pemuda dari mana, dari Mandar kalau tidak salah, dia bisa mengekspor arang ke luar negeri seperti itu. Nah, lanjut, saya mau tanya saya yakin nih teman-teman pasti sekarang kebanyakan barang-barang yang dipakai itu barang-barang dari Cina, betul tidak? Atau tidak barang-barang elektroniknya dari Jepang misalnya.
Ya tuh HP saya dari Cina. Iya, HP saya juga made in China. Nah, jadi kita misalnya kita coba flashback ke belakang sedikit. Kita lihat bagaimana negara Jepang dan negara Cina sekarang itu bisa menguasai dunia perdagangan internasional. 70% produk-produk yang ada di seluruh dunia ini itu asalnya dari Cina. Nah, kalau kita lihat-lihat, Cina sama Jepang ini memiliki pola yang sama dalam mengembangkan produk ya kalau kita lihat. Nah, dulu sekali produk-produk yang dipakai di seluruh dunia itu asalnya kalau bukan dari Eropa, dari Amerika. Tapi sekarang ternyata kalau sekarang produk-produk yang kebanyakan kita pakai itu ya kalau tidak dari Cina, dari Jepang. Nah, bagaimana Jepang ini bisa mendunia produk-produknya. Nah, Jepang itu ternyata melakukan disrupsi produk Eropa dan Amerika. Awalnya ketika Jepang terjun ke dunia perdagangan internasional, dia ekspor barang itu tentu saja belum banyak yang kenal dengan produk-produk dari Jepang, masih banyak yang underestimate misalnya. Tapi terbukti sekarang bahwa produk Jepang itu kita banyak pakai produk Jepang karena produk Jepang kemudian melakukan perbaikan sampai akhirnya kita banyak yang semakin percaya dengan produk Jepang dan akhirnya produk Jepang dipakai di seluruh dunia. Dan seperti begitupun dengan Cina. Cina juga seperti itu, dia melakukan disrupsi juga terhadap produk Jepang, tapi ya dan triknya itu dia melakukan produksi massal dengan biaya yang murah. Nah, kita tunggu Indonesia nih nanti bagaimana supaya Indonesia bisa terjun juga bisa sukses di dunia perdagangan internasional. Apakah Indonesia akan melakukan disrupsi produk Cina nantinya? Kita tunggu saja. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, di sini saya mau jelaskan ke teman-teman kuadran eksportir berdasarkan kepemilikan produk dan pembeli. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3, ada yang kuadran hijau, ada yang kuning, dan ada yang merah. Nah, kalau teman-teman nanti mau melakukan ekspor, teman-teman itu harus ada di kuadran yang hijau ini, yaitu teman-teman harus memiliki produk dan punya pembeli. Kalau misalnya teman-teman masih di kuadran yang kuning, memiliki produknya saja atau memiliki pembelinya saja, mohon maaf teman-teman belum bisa melakukan ekspor. Juga kalau masih ada di kuadran yang merah ini, tidak memiliki kedua-duanya. Tapi tidak apa-apa ya, it's okay. Memiliki produk saja ataupun memiliki pembeli saja, itu pun sudah bagus. Karena kalau memiliki produk berarti ya tinggal cari pembelinya. Kalau punya pembeli, berarti tinggal temukan nih produknya apa yang disukai sama pembeli itu. Nah, kalau misalnya tidak punya kedua-duanya, tidak apa-apa. Setidaknya sekarang kita sudah ada pengetahuan nih tentang ekspor. Kita belajar sama-sama di sini. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman ada di kuadran yang mana nih? Di sini apakah sudah ada yang di kuadran kuning atau masih di merah atau bahkan sudah ada yang di hijau? Kalau yang sudah ada di hijau ya saya sarankan langsung ke kantor Bea Cukai Makassar saja, nanti kita bantu untuk melakukan ekspor. Seperti itu ya teman-teman, kakak-kakak. Nah lanjut, di sini kan kita sudah lihat nih, kalau kita mau melakukan ekspor itu ya tentunya kita harus punya produknya dan kita juga harus punya pembelinya. Nah, sini saya mau sharing lagi ke teman-teman bagaimana supaya kita bisa menyiapkan produk yang bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan bersaing di pasar internasional. Yang pertama, kalau teman-teman punya produk, teman-teman itu harus bisa mengenali produknya. Jangan sekedar tahu saja. Misalnya di sini ada gambar rumput laut. Kalau misalnya teman-teman mau ekspor rumput laut, teman-teman tuh harus tahu ini rumput lautnya seperti apa, bagaimana, supaya teman-teman bisa meyakinkan pembelinya nanti kalau kualitas rumput lautnya ini bagaimana. Jangan sampai suatu saat teman-teman bilang, saya mau ekspor rumput laut nih, karena saya dari Bantaeng misalnya, tetangga saya, nenek saya, kakek saya, pacar saya, hobinya mengumpulkan rumput laut misalnya, ada banyak. Jadi sudah punya produknya, tinggal mau cari pembelinya, tinggal diekspor. Nah, ketika ketemu pembelinya tanya, ini
penyaringannya bagaimana, kelembapannya bagaimana, tanya-tanya yang detail, terus kakak-kakak itu tidak tahu ini produknya seperti apa. Jadi kalau misalnya tidak kenal, bagaimana cara kakak-kakak untuk meyakinkan pembelinya nanti kalau memang produknya ini layak untuk dibeli, berkualitas tinggi dan lain sebagainya. Sama kalau lihat yang bening-bening atau yang cantik-cantik, rasanya kalau tahu saja itu tidak cukup, mau kenal dulu. Kalau tahu saja kurang, harus kenal seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah punya produknya, kakak-kakak kenal dengan produknya, bisa meyakinkan pembelinya bahwa memang produknya ini layak dan bernilai jual tinggi. Selanjutnya kakak-kakak pelajari produk kakak-kakak. Nah, karena kalau kita melakukan ekspor ini berkaitan dengan negara ya kakak-kakak, negara Indonesia, negara kita, dan negara tujuannya nanti, negara asalnya. Nah, di sini untuk tahu regulasi-regulasi terkait ekspor dari Indonesia, kakak-kakak nanti bisa cek di website insw.go.id untuk regulasi di Indonesia sendiri. Dan untuk di negara tujuan itu nanti bisa cek di exim.kemendak.go.id. Nah, di sini juga yang regulasi negara tujuan ini, kalau misalnya tidak mau dicek melalui internet, juga bisa datang langsung ke kantornya di FTA Center, letaknya itu di Boulevard. Kakak-kakak bisa langsung datang ke situ. Karena sayang kalau misalnya kakak-kakak sudah punya produknya, sudah punya pembelinya, sudah lolos dari regulasi-regulasi di Indonesia, pas sampai ke negara tujuan ternyata ditolak karena tidak memenuhi regulasi yang sudah dijelaskan di exim.kemendak.go.id ini. Seperti itu. Nah, di sini saya mau beri beberapa tips supaya nanti kalau kakak-kakak punya produk itu bisa bernilai jual yang tinggi dan mudah untuk bersaing di pasar internasional. Nah, yang pertama tipsnya itu produk yang kakak-kakak siapkan itu harus berkualitas dan unik. Ini tuh kakak-kakak harus ketika membuat produk tuh usahakan produknya itu memang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran pada umumnya. Adalah produk-produk yang beda. Misalnya kalau mau ekspor sarang burung walet misalnya, diolah sarang burung waletnya itu menjadi misalnya makanan yang sehat. Sekarang lagi ngetren itu makanan sehat dari burung walet. Nah, kemudian misalnya mau ekspor rumput laut, coba diolah menjadi sedemikian rupa yang membedakannya dengan produk-produk yang lain di pasaran. Saya yakin nih kakak-kakak dari UKM Pramuka ini semuanya kreatif. Jadi gampang lah ini untuk membuat produk yang unik dan berkualitas. Kalau misalnya kakak-kakak menyiapkan produk yang berkualitas, lalu unik, beda dari yang lain, pasti itu akan dicari orang-orang di pasar internasional, seperti itu, akan dicari negara-negara lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, finishing-nya. Ketika kakak-kakak membuat sebuah produk, coba aware, perhatikan juga finishing-nya. Karena sayang kalau misalnya produknya itu sudah diolah, diproses sedemikian rupa dari awal, terus di finishing-nya itu ternyata kurang cermat, jadi malah merusak produknya itu sendiri. Di Makassar ini ada perusahaan yang ekspor kayu, ketika finishing itu kayunya itu benar-benar dicek satu persatu. Ukurannya apakah sudah sesuai, tebalnya apakah sudah sesuai, kalau sesuai baru kemudian di-pack untuk diekspor, kalau tidak ya tidak diekspor, seperti itu. Itu di finishing ya. Kemudian yang terakhir packaging-nya. Nah, packaging ini sebenarnya sangat ini ya menentukan ya, karena kita itu kebanyakan melihat barang-barang itu dari packaging-nya. Kalau misalnya packaging-nya bagus, dia menarik dan dapat menjaga kualitas produk itu akan lebih mengundang pembeli untuk setidaknya melihat produk kita dulu. Pemerintah juga selalu mengingatkan kepada seluruh eksportir untuk membuat packaging yang baik, seperti itu.
yang dapat menjaga kualitas produk yang menarik supaya nilai jual barangnya ini, barang yang mau diekspor ini juga meningkat, seperti itu. Nah, kalau packaging-nya juga bagus, itu pembeli tidak akan keberatan untuk mengeluarkan uang yang lebih karena packaging-nya memang bagus, menjanjikan, menarik, seperti itu. Nah, di sini saya sudah jelaskan beberapa cara untuk bagaimana menyiapkan produk dan tips-tipsnya supaya produknya itu bisa bersaing di pasar internasional. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah punya produk, kepada siapa nih kita menjualnya? Bagaimana kita menemukan pembelinya? Katanya pembeli itu jangan dicari, karena pembeli itu sudah ada. Jadi kita harus menemukan pembelinya. Nah, bagaimana sih menemukan pembeli? Di sini saya mau share 2 cara sebenarnya untuk menemukan pembeli yang gampang dengan yang sedikit dengan usaha. Kalau misalnya yang gampang, sekarang kan dunia ini tuh sudah sangat borderless. Ada e-commerce, ada marketplace di mana-mana. Nah, di sini teman-teman tinggal terjun saja di e-commerce misalnya. Lalu promosikan produk-produknya, langsung dipromosikan, promosi dan promosi. Seperti misalnya kalau menangkap ikan, di kolam itu pasti sudah ada ikan, pembeli itu sudah ada. Tinggal bagaimana kakak-kakak ini menebar jalanya untuk menangkap ikannya. Jadi tinggal bagaimana nih melakukan promosi supaya ada pembeli yang tertarik seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau misalnya di sini saya mau kasih contoh dulu nih, beberapa marketplace yang bisa. Paling mudah ada Instagram. Jadi Instagramnya bukan sekedar untuk follow-follow yang bening-bening atau yang cantik-cantik, bisa juga untuk promosi. Misalnya ada Facebook, bisa bikin website, ini ada marketplace, ada Alibaba, dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya sudah bisa ditemukan di internet ya. Sekarang saya yakin kakak-kakak itu sudah sangat akses ke internet itu sudah tiap jam, menit, detik, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kakak-kakak merasa e-commerce ini kurang, coba pakai sniper nih, supaya bisa langsung tepat sasaran, bisa headshot gitu. Nah, coba kakak-kakak bisa ikut langsung ke pameran misalnya. Jangan sekedar menebar jala saja di marketplace, tapi coba pakai sniper nih misalnya langsung ikut di pameran-pameran internasional. Misalnya ini ada beberapa contoh nih pameran yang sering diadakan, ada Trade Expo Indonesia, ini ada yang Guangzhou itu untuk agrikultur, dan ini ada yang SIWUT International Business Forum dan Exhibition. Nah, kalau misalnya tadi ini contohnya, kalau misalnya ada yang orang Bantaeng yang tadi kakek neneknya kerjaannya itu kumpulkan kumpulkan rumput laut misalnya mau diekspor cari pembeli, silahkan ikut pameran ini yang SIWUT International Business Forum. Ini kan langsung tepat sasaran karena orang-orang yang ada di sini pasti orang-orang yang tertarik dengan SIWUT seperti itu. Nah, lanjut. Selain itu kakak-kakak juga bisa memanfaatkan silaturahminya melalui teman-teman kakak-kakak nih. Mungkin ada yang sedang kuliah di luar negeri atau ada yang keluarganya tinggal di luar negeri. Kemarin saya lihat Instagramnya UKM Pramuka UNM ini ada acara ya kemarin yang mengundang pembicara yang pernah mengikuti kegiatan internasional misalnya. Nah, itu bisa jadi peluang untuk kakak-kakak menemukan pasar ekspor misalnya. Pasti teman yang bisa menghubungi teman itu mungkin temannya ada yang tinggal di luar negeri di negara manapun, nah bisa menemukan pasarnya dengan cara seperti itu. Karena banyak teman, banyak rezeki, semakin luas networking kita itu semakin bermanfaat ya setiap kita butuh sesuatu gitu. Nah, jangan pernah coba untuk gunakan silaturahmi dengan teman-teman untuk mencari pasar ekspor. Selain itu ada internet juga yang selalu bisa dimanfaatkan karena sekarang akses kita ke internet itu sudah tidak ada batasnya lagi, negara-negara pun semakin borderless, jadi gunakan internet untuk menemukan pasar.
dengan cara apapun itu, selain menemukan pasar, internet juga kakak-kakak bisa gunakan untuk cari inovasi-inovasi produk misalnya, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya sharing ke teman-teman. Saya sudah sharing bagaimana menyiapkan produknya dan nanti menemukan pembelinya. Saya harapkan nanti teman-teman ini kalau sudah ada ide-ide tentang produk, kalau misalnya tahu nih daerahnya ada potensi produk A atau produk B atau produk C, bisa mungkin teman-teman gali lagi apakah ini tuh bisa dibuat seperti apa, kemudian apakah bisa diekspor seperti itu. Dan saya harap teman-teman nanti bisa ya kelak menjadi eksportir yang sukses, dan semoga kita nanti ketemu di kantor Bea Cukai Makassar untuk teman-teman misalnya mau dibantu untuk melakukan ekspor. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ririn. Jadi kakak-kakak yang mau bertanya Kak bisa di kolom komen, nanti dijawab oleh kakak pemateri di kolom komen juga Kak. Di akhir sesi yang mau bertanya via suara nanti kita persilahkan di akhir sesi. Jadi langsung saja Kak, kita lanjut ke materi yang ketiga. Kak Fajar. Kak Ririn ya. Izin Kak Fajar. Tadi Kak Eka, Kak. Oh ya, silakan Kak Ririn. Ada yang mau disampaikan? Tadi apresiasinya harusnya ke Kak Eka, Kak. Oh iya Kak Fajar, sedikit informasi nih Kak. Halo? Ya, Kak. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Kak, jelas. Oh iya, Kak Fajar, jadi kalau sedikit informasi, semisal kita ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman pembicara, kepada narasumber, kita akan memberikan apresiasi secara virtual, Kak. Dengan cara seperti ini, Kak. Baik. Mari kita berikan apresiasi, kita contohkan ya. Mari kita berikan apresiasi kepada pemateri kedua tadi. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk memberikan apresiasi secara virtual. Terima kasih Kak Eka dan Kak Evi. Terima kasih Kak Eka. Saya kembalikan kepada Kak Fajar. Oh iya, terima kasih Kak Ririn. Sama-sama Kak. Ya, jadi kakak-kakak peserta silakan disimak baik-baik materinya. Silakan nanti ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami ataukah ada yang ingin dipertanyakan, nanti kita beri kesempatan di akhir sesi. Jadi langsung saja kita masuk ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh Kak Aldin. Kak Aldin sudah siap Kak? Halo? Ya, halo Kak Aldin. Dengar suara saya? Iya, dengar Kak. Oke. Sudah siap Kak? Sudah siap, Oke. Insya Allah. Jadi langsung saja untuk materi ketiga saya persilakan kepada Kak Aldin Pasrudin. Baik, terima kasih Mas Fajar atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldin. Saya merupakan pegawai Bea dan Cukai Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan sedikit sharing tentang legalitas ekspor. Bagaimana sih cara untuk menjadi eksportir? Selain dari dua materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Kakak Evi dan Kakak Eka, ada satu materi lagi yang merupakan kewajiban bagi para calon eksportir untuk menjadi eksportir. Dan saya mau mengapresiasi nih kepada para kakak-kakak yang sampai sekarang masih mengikuti sesi Customs Goes to Campus sampai sore hari ini. Dan tadi sudah dibahas tentang bagaimana peluang ekspor. Dan saya tadi juga melihat, kakak-kakak di sini juga melihat peluang para pemateri-pemateri yang handal. Terlihat dari data statistik ketika Kakak Evi menyampaikan materi, jumlah chat hanya 20-30. Ketika Kakak Eka menyampaikan materi, data statistik sangatlah melonjak pesat. Ini berarti kakak-kakak para pramuka ini bisa melihat peluang yang bagus. Jadi ini merupakan kerja bagi Kakak Ririn
untuk melihat siapa sih kakak-kakak yang aktif untuk mendapatkan hadiah dari merchandise BC Makassar. Kemudian tadi sudah disinggung tentang 3 langkah menjadi eksportir. Salah satunya adalah harus mempunyai badan usaha, dan juga telah dijelaskan bagaimana menyiapkan produk ekspor. Lalu apakah badan usaha dan mempunyai barang itu sudah cukup? Tentu saja tidak. Masih ada satu materi yang akan saya bahas, yaitu legalitas ekspor. Mengenal nomor induk berusaha. Apa sih nomor induk berusaha itu? Jadi ibaratkan nomor induk berusaha seperti nomor induk mahasiswa. Jadi jika teman-teman ingin berkuliah, katakanlah ingin berkuliah di UNM, teman-teman harus mendapatkan nomor induk mahasiswa terlebih dahulu, agar teman-teman bisa berkuliah di UNM, mendapatkan fasilitas dari UNM, dan belajar dengan tenang di UNM. Begitu pula dengan nomor induk berusaha. Ketika teman-teman ingin menjadi eksportir, teman-teman harus mempunyai nomor induk berusaha sebagai tanda pengenal bahwa teman-teman merupakan eksportir yang terdaftar secara hukum dan sah. Nah, fokus pembahasan pada kali ini yaitu kita akan membahas tentang dasar hukum, lalu apa sih NIB itu, apa fungsi NIB, dan NIB sebagai pengganti nomor induk kepabeanan, dan cara mendapatkan NIB seperti apa. Jika kita lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran. Jadi NIB adalah salah satu syarat utama penting sebagai legalitas untuk melakukan ekspor. Seperti yang tadi saya jelaskan, seperti nomor induk mahasiswa, nomor induk berusaha adalah sebagai tanda pengenal, sebagai tanda yang legal bahwa teman-teman akan menjadi eksportir. Nah, lalu tadi saya bicara tentang OSS. Apa sih OSS itu? Nah, OSS itu adalah Online Single Submission. Online Single Submission ini adalah pintu gerbang yang berbasis online untuk mengajukan izin usaha di Indonesia. Nah, kenapa sih ada OSS ini? Jadi, kalau kita lihat di data BPS, pada tahun 2014 terdapat kenaikan yang cukup signifikan terhadap jumlah pengusaha di Indonesia, yang sebelumnya hanya 1,3% dari jumlah total penduduk Indonesia, sekarang menjadi 3,6%. Nah, ini kenapa pemerintah berupaya untuk mempermudah proses perizinan agar para pengusaha ini mendapatkan kemudahan dalam berusaha. Kemudian ada data lagi nih, Indonesia menjadi negara terbaik kedua sebagai tempat berinvestasi. Namun buruknya, Indonesia tidak cukup baik dalam memberikan kemudahan berbisnis, yang membuat Indonesia berada di peringkat 91. Dan itulah kenapa adanya OSS untuk membantu para pengusaha mendapatkan izin usaha, salah satunya NIB ini. Dan kemudian banyak orang rewel. Kenapa sih? Dulu saya ingin mengurus NIB, harus datang ke kantor, membawa dokumen yang banyak, ke sana ke sini mengurus dokumen, panas-panas, hujan-hujan, butuh waktu beberapa hari. Dan akhirnya pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para calon pengusaha agar mendapatkan proses perizinan usaha yang mudah dan cepat. Dan kemudian ini merupakan keuntungan OSS, yaitu proses perizinan semakin cepat. Karena dulu dibutuhkan waktu beberapa hari, ada yang sampai 1 minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan proses perizinan yang mereka inginkan. Dan kemudian keuntungan yang lainnya terdapat penyederhanaan persyaratan izin, karena semua sudah terintegrasi atau tersambung dengan data instansi lain. Jadi ketika teman-teman ingin membuat NIB, teman-teman hanya perlu memasukkan nomor induk KTP teman-teman dan nomor usaha yang sudah teman-teman bikin. Dan kemudian mereka, OSS sendiri, akan mengintegrasi data-data teman-teman dan akan memunculkan semua data-data yang memang teman-teman perlukan. Jadi tidak perlu nih sekarang teman-teman harus ke Dukcapil untuk legalisir dulu.
aduh capek, saya mau legalisir dulu KTP, saya mau ngurus NIB, oke distempel. Kemudian kita harus ke kantor pajak untuk legalisir NPWP, kita ke kantor pajak, kita legalisir NPWP untuk mendapatkan NIB. Nah sekarang tidak, sekarang semua sudah terintegrasi, kita hanya perlu untuk menginput semua data yang diperlukan, dan kemudian akan tertera semua data yang pernah kita miliki. Kemudian keuntungan lainnya adalah automatic approval, yang mana penerbitan NIB by system hanya membutuhkan 5 menit saja setelah kita selesai mengisi semua data yang diperlukan. Bayangkan berapa hari, berapa energi yang bisa kita save, yang bisa kita hemat, daripada ketika dulu kita harus mengurus NIB jauh-jauh ke kantor, dan sekarang kita hanya perlu duduk tenang, melihat di depan komputer, mengisi data yang diperlukan, dan hanya membutuhkan waktu hanya 5 menit setelah kita mengisi data yang diperlukan. Kemudian, lalu apa sih fungsi NIB? Apa fungsi NIB? Salah satunya adalah sebagai tanda daftar perusahaan, yang tadi saya bilang. Jadi NIB ini bisa dikatakan sebagai KTP, atau tadi saya bilang nomor induk mahasiswa, sebagai bukti nih bahwa badan usaha kita sudah terdaftar sebagai perusahaan yang legal. Kemudian keuntungan fungsi NIB yang selanjutnya adalah sebagai angka pengenal importir dan hak akses kepabeanan. Nah ini yang merupakan tujuan pembahasan pada hari ini. Untuk menjadi eksportir, teman-teman harus mempunyai NIB. Kemudian apa fungsinya pada proses kepabeanan? Dulu, sebelum adanya NIB, kita kalau ingin menjadi eksportir, kita harus mempunyai nomor induk kepabeanan. Nah, nomor induk kepabeanan apa saja syaratnya agar kita bisa mempunyai nomor induk kepabeanan? Kita harus mempunyai angka pengenal importir, kita harus punya SIUP, TDP, bukti kepemilikan seluruh rekening atas perusahaan kita, dan masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi teman-teman untuk mendapat nomor induk kepabeanan. Namun pada saat ini teman-teman tidak perlu mempunyai nomor induk kepabeanan, namun cukup hanya nomor induk berusaha yang tadi sudah saya jelaskan, bisa didapatkan di OSS hanya dengan waktu 5 menit. Kemudian muncul nomor izin berusaha, dan teman-teman sudah bisa menjadi calon eksportir yang terlegalitas dan diakui secara hukum. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan apa itu NIB, fungsi, kemudian keuntungannya apa, lalu bagaimana sih Kak Aldin, bagaimana cara mendapatkan NIB? Cara mendapatkan NIB, teman-teman harus menjadi pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha non-perseorangan. Tadi sudah sempat dibahas oleh Kakak Evi, untuk menjadi eksportir minimal harus mempunyai badan usaha CV. Jadi teman-teman jika ingin mempunyai eksportir, jika teman-teman ingin menjadi eksportir, teman-teman harus mempunyai badan usaha non-perseorangan minimal CV. Nah, jadi langkah pertama yang bisa saya sarankan, teman-teman cari bagaimana cara membuat CV di Google, kemudian teman-teman pergi ke notaris, teman-teman urus CV, nanti bakal dikasih notaris surat akta pendirian CV. Nah, surat akta pendirian CV itulah yang menjadi dasar teman-teman untuk mengisi data di OSS. Dengan cara login OSS, mengisi data berupa nomor akta CV teman-teman, nomor KTP direksi, nomor NPWP, dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian isi informasi apa saja usaha yang akan teman-teman lakukan. Terdapat banyak sekali pilihan. Teman-teman ingin menjadi pengusaha penjual makanan, penjual furniture, kemudian pembuat makanan, pembuat minuman. Nah, nanti teman-teman bisa mengisi informasi yang disediakan di OSS. Kemudian persetujuan, menyatakan setuju dengan kebenaran keabsahan data yang dimasukkan. Kemudian penerbitan sistem OSS hanya membutuhkan waktu 5 menit setelah teman-teman mengisi data secara benar. Jadi sangat mudah untuk
mendapatkan NIB. Dan di sini jangan berpikir bahwa kalau mau ekspor, maka harus punya perusahaan yang besar, semacam Indofood atau Unilever. Nah, itu jangan sampai terbenak di dalam pikiran teman-teman. Jadi hanya dengan mempunyai CV, hanya sekelas CV, kita bisa melakukan ekspor. Nah, kemudian kalau tadi NIB sebagai syarat agar teman-teman bisa melakukan kegiatan ekspor, setelah mendapatkan NIB, apa kita bisa langsung melakukan ekspor? Atau masih ada hal lain yang harus kita perhatikan? Nah, ada satu materi lagi, satu pembahasan yang merupakan pembahasan penting sebelum teman-teman melakukan kegiatan ekspor. Sekarang kita akan membahas tentang INSW, apa sih INSW itu, dan kita akan memperjelas apa maksud Eka tadi, bagaimana kita mengenali produk kita, dan kita akan membahas sedikit tentang CSA ekspor. Nah, langkah pertama setelah teman-teman mendapatkan NIB, teman-teman sudah mempunyai CV badan usaha dan mempunyai NIB, teman-teman harus mengetahui apa sih produk teman-teman ini sebenarnya. Teman-teman harus mengidentifikasi produk teman-teman ini seperti apa. Katakanlah teman-teman mempunyai produk dompet yang mau diekspor. Teman-teman harus tahu dompet ini terbuat dari kulit, terbuat dari kulit sintetis, atau terbuat dari plastik. Teman-teman harus mengetahui produk teman-teman itu sendiri. Kenapa demikian? Karena nanti sebelum teman-teman akan melakukan ekspor, teman-teman harus masuk ke dalam INSW. Nah, INSW sendiri itu adalah sistem untuk mempercepat pengurusan dokumen perizinan ekspor dan impor. Jadi di sini harus dibedakan antara OSS dan INSW, itu beda. Jadi jika OSS adalah sistem online terkait pemenuhan izin badan usaha, dan outputnya adalah salah satunya adalah NIB tadi. Nah, jika INSW adalah pemenuhan izin terhadap barang yang akan teman-teman ekspor maupun impor. Lalu apa sih hubungannya dengan proses ekspor untuk para calon eksportir? Nah, dengan adanya INSW ini, teman-teman bisa tahu barang teman-teman ini merupakan barang larangan ataupun pembatasan. Jadi tidak semua barang bisa diekspor. Kenapa demikian? Karena untuk membatasi atau memang tidak boleh dilakukan ekspor terhadap barang-barang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana cara untuk mengetahui barang kita itu lartas atau tidak? Kita bisa mengunjungi ke web intr.insw.go.id. Nah, berikut saya ingin mencontohkan gimana sih cara untuk mencari data apakah produk kita merupakan larangan ataupun pembatasan. Nah, pada web ini, intr.insw.go.id, teman-teman bisa langsung menuju ke header Indonesia NTR. Kemudian teman-teman bisa mengklik HS Code Information. Nah, HS Code Information ini merupakan kumpulan angka, 8 digit angka, yang merupakan angka pengenal terhadap barang teman-teman untuk pengklasifikasian. Jadi setiap barang mempunyai angka pengenal masing-masing sejumlah 8 digit angka. Katakanlah baju sendiri mempunyai HS tersendiri, HP mempunyai HS tersendiri, dompet mempunyai HS tersendiri. Nah, HS tersebutlah yang menjadi patokan bahwa produk kita itu merupakan larangan atau pembatasan sih. Nah, sebagai contohnya kita bisa mencari informasi jika teman-teman tidak mengetahui HS kode terhadap barang teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan nama barang teman-teman di Lartas Export Description.
Kemudian teman-teman ketikkan saja barang apa sih yang teman-teman ingin cari. Katakanlah kecap. Ini sudah ada yang mencari ini kecap, mau jadi eksportir kecap sepertinya. Kecap, kita lihat kecap. Oh, data tidak ditemukan. Berarti terhadap kecap memang tidak terkena larangan ataupun pembatasan jika kita mencari di opsi Lartas Export Description. Karena yang akan muncul di Lartas Export Description ini hanyalah barang-barang yang kita cari, dan kemudian jika barang-barang tersebut merupakan lartas, maka akan muncul di pencarian di bawah ini. Lalu ada cara lain jika teman-teman ingin mencari tahu apakah barang teman-teman ini merupakan lartas atau tidak. Kita cari di BTBMI Description in Indonesia. Nah, lalu kita cari kecap, muncullah kecap. Ini terdapat 8 digit angka yang merupakan angka pengenal atas barang ini, atas barang kecap, 2103 1000. Kita klik nomornya, angkanya, kita masukkan captcha-nya. Di sini, teman-teman langsung bisa mencari di bagian paling bawah, apakah kecap ini merupakan larangan ataupun pembatasan. Nah, ternyata kecap bukan merupakan barang yang dilarang ataupun dibatasi. Jadi ketika teman-teman ingin ekspor kecap, jadi tidak perlu ada perizinan yang diurus. Beda lagi jika teman-teman ingin mengekspor ikan paus. Oh, tidak ada ikan paus. Coba paus. Tidak juga. Berarti kopi. Nah, kopi. Teman-teman ingin ekspor kopi. Kopi instan. Katakanlah teman-teman ingin ekspor kopi instan. Apakah ada sih larangan ataupun pembatasannya? Ini 8 digit angkanya berupa kopi instan. Kita lihat apakah ada larangan ataupun pembatasannya. Wah, ternyata kopi instan yang akan teman-teman ekspor merupakan pembatasan. Pembatasan dari siapa? Pembatasan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, atas pembatasan ini, teman-teman masih bisa melakukan ekspor dengan syarat teman-teman harus memenuhi izin dari instansi terkait. Yaitu teman-teman harus memenuhi persyaratan ini, teman-teman harus menjadi eksportir yang terdaftar kopi oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, jadi ketika teman-teman bingung nih ingin cari tahu barang saya merupakan larangan atau pembatasan, nah teman-teman langsung bisa saja cek di intr.insw.go.id. Nah, jangan sampai semua persiapan sudah teman-teman punya. Contohnya teman-teman sudah punya CV, sudah punya NIB, kemudian sudah punya produk, punya buyer yang fix. Teman-teman sudah packaging dengan rapi, semuanya sudah dipersiapkan. Ketika ingin melakukan ekspor, ternyata terkendala nih dengan dalih produk saya ditahan oleh bea cukai, ditegah oleh bea cukai. Kenapa ditegah? Nah, padahal sebenarnya bea cukai hanya menjalankan peraturan yang dititipkan oleh instansi lain. Seperti tadi, Kementerian Perdagangan Luar Negeri mempunyai peraturan bahwa jika ingin mengekspor kopi, teman-teman calon ekspor kopi instan harus memiliki perizinan terlebih dahulu yang dilimpahkan kepada bea cukai. Jadi karena Kementerian Perdagangan tidak punya wewenang untuk mengawasi barang-barang ekspor ataupun impor, maka adalah INSW ini. Jadi instansi lain menitipkan peraturan terhadap kita dengan harapan bea cukai yang akan mengawasi barang-barang yang akan diekspor maupun yang diimpor. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit, benar kata Kak Evi tadi, tidak ada yang sulit untuk proses ekspor karena bea cukai akan bekerja semaksimal mungkin dan sesuai peraturan dan tidak segan-segan untuk membantu para teman-teman yang akan menjadi eksportir. Dan jika teman-teman masih bingung maupun teman-teman akan
ingin menjadi eksportir, teman-teman jangan malu-malu nih untuk datang saja ke kantor kami di Bea Cukai Makassar, Jalan Hatta nomor 2 Makassar, dan bisa langsung tanya-tanya melalui alamat surel, alamat email, ataupun nomor HP yang sudah tercantum di layar teman-teman. Dan teman-teman juga bisa follow IG Bea Cukai Makassar di @beacukai_makassar, dan di sana teman-teman akan mendapatkan banyak informasi yang berfaedah dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan saya harap teman-teman di sini bisa segera menjadi eksportir muda harapan bangsa dan harapan Sulawesi, khususnya Makassar dan Sulawesi Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Selamat siang. Kembalikan ke Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Siap, terima kasih Kak. Jadi mungkin bukan Mas Fajar, Kak, panggil Kakak saja. Oke, Kakak Fajar. Siap, Kakak terima Fajar. kasih Kak. Atau mau dibuatkan pantun sekalian? Ada Kak? Nggak ada, kalau buat Kak Fajar nggak ada. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan untuk Kak Aldin atas materinya. Untuk sesi tanya jawab ini, saya serahkan ke partner saya, Kak Ririn. Halo Kak Ririn. Iya, Kak Fajar, halo. Ya, jadi untuk sesi tanya jawab nanti akan dipandu oleh Kak Ririn. Kak Ririn, saya Kak persilahkan. Fajar. Ya, makasih Kak. Fajar. Oh iya, tadi kan Kak Aldin udah ngasih materi ya, narasumbernya keren banget sih Kak Aldin ini. Nah, untuk teman-teman selain bisa juga ke kantor, tapi kami mempersilahkan teman-teman, kami membuka di sarana media sosial. Jadi karena sekarang masih COVID-19 ya, untuk mengurangi tatap muka dan lain-lain, kami membuka di kanal media sosial. Jadi teman-teman bisa chat kita di WA, bisa chat kita di Instagram, Facebook, Twitter, semuanya terbuka bebas untuk teman-teman, dan kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman, apalagi kalau soal ekspor nih. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Zakia. Kepada Kakak Zakia, apakah bisa mengaktifkan mikrofonnya dan membuka kameranya? Kak Zakia. Halo Kak Zakia. Apa kita bacain aja ya pertanyaannya. Izin Kak, mau nanya, dari Bea Cukai sendiri, apakah produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, dibatasi jumlahnya? Mengingat saat ini lebih banyak produk impor dibandingkan produk ekspor. Juga sebagian masyarakat Indonesia sendiri lebih banyak menyukai produk impor dibanding produk anak bangsa. Terima kasih. Ini mau dijawab oleh siapa nih, pemateri kece kita hari ini? Mungkin ke Kakak Evi dulu ya. Kak Evi. Oke, Kakak Ririn. Saya juga manggilnya jadi Kakak Ririn jadinya nih kan. Siap. Oke, Kakak Ririn. Terkait ini, memang kondisi, saya coba jawab ya. Kondisi yang menjadi perhatian juga di mana kita lebih senang dengan produk impor dibandingkan produk dalam negeri sendiri. Dan produk ekspor kita masih dalam bentuk bahan mentah, belum diolah. Kalau kita ekspornya masih dalam bentuk ekspor tadi merica bubuk, kemudian kita ekspornya dalam bentuk rumput laut. Berbeda dengan luar negeri, Cina, mereka ekspor sudah dalam bentuk hasil pabrik. Contoh yang paling sering kita pakai adalah casing handphone. Padahal di sana 90% lebih itu dibuat oleh UKM sendiri. Jadi yang menggerakkan e-commerce di sana adalah UKM. Kalau tidak percaya silahkan cek di Google bagaimana cara mereka membuat bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari. Itu di rumahan, prosesnya rumahan. Nah, ini tantangan bagi kita sebenarnya. Tantangan bagi kita yang saya sampaikan tadi, kakak-kakak yang kreatif untuk bisa masuk, untuk bisa melihat ini sebagai peluang. Minimal kalau belum mengekspor, paling tidak kita bisa menjadi pesaing di dalam negeri sendiri. Dan Cina khususnya, produk-produk Cina itu mereka karena dia polanya di rumahan, mereka bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak dengan harga yang lebih rendah.
Ini yang harus dicari rahasianya sampai mereka bisa sampai memproduksi dengan margin yang sangat kecil itu. Kemudian apakah terjadi pembatasan ekspor sehingga apa pembatasan ekspor atau impor nih tadi Bu Karirin ini? Kalau dia di pembatasan impor untuk impor saat ini semua produk sebenarnya boleh diimpor. Kita mengatakan semua produk boleh impor, boleh ekspor. Apapun itu. Tapi untuk barang-barang tertentu dia harus memenuhi regulasi yang ditetapkan. Contoh beberapa produk itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Aldin tadi, bagaimana cara ngeceknya baik ekspor maupun impor. Ketika mainan diimpor ke dalam negeri itu harus memenuhi SNI. Ketika makanan harus memenuhi standar tertentu. Itu cara membatasinya seperti itu. Tapi itu bukan diterbitkan oleh Bea dan Cukai. Bea Cukai hanya menjalankan. Kalau tadi perdagangan mengatakan dia harus butuh dokumen A, maka kita akan dari NSW akan menahan barang tersebut kalau dokumen A tersebut belum terpenuhi. Ketika ekspor pun demikian. Kalau tadi pembatasan terhadap produk ekspor tadi belum dipenuhi, maka produknya tidak bisa diekspor. Tapi itu semua mudah. Saat ini mudah. Kenapa? Tidak lagi instansi-instansi pemerintahan itu tidak lagi seperti kita membahasnya yang lama tentang bagaimana mempersulit, kalau bisa dipersulit kenapa mudah. Sekarang prinsipnya instansi pemerintahan khususnya Bea Cukai sendiri dan instansi-instansi terkait kegiatan ekspor itu bahkan turun ke lapangan. Contoh hari ini kami menyampaikan ilmu tentang ekspor itu agar masyarakat tahu bagaimana mudahnya kegiatan ekspor. Itu saja Kak Ririn, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan beberapa ini Kak Ririn yang akan membacakan langsung yang di chat-chat ya. Banyak saya lihat yang di chat-chat. Sebenarnya dipertanyakan langsung sama orangnya sih Kak, tapi kebetulan Kak Zakianya tidak ini Kak. Mungkin tidak ada di tempat. Kita lanjut aja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah ada pendampingan bagi calon pengekspor untuk mengembangkan produknya? Ini saya jawab sendiri aja ya, Kak. Oke, silahkan. Kepada Kak Wiridian Fadel, kami ada pendampingan ekspor kepada Bapak dan kepada kakak-kakak yang udah memiliki produk, kami pasti akan mengasistensi sampai bisa ekspor. Jadi kalau misalnya kakak udah punya produk nih, ya udah ke Bea Cukai Makassar aja atau chat kakak Evi, kakak Eka, atau kakak Aldin, kakak Ririn, kakak Anugrah, pokoknya semua Bea Cukai Makassar silahkan untuk diberitahu kami akan mengekspornya, ada produk, tolong asistensi kami. Tapi gitu. yang di chat pasti kakak Eka saja. Ya pasti sih Kak. Soalnya tadi yang paling semangat ini pas kakak Eka bawa materi Kak. Tadi pada semangat. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada lagi nih Kak. Dari mana nih? Oh, bertanya langsung. Dari Kakak Adriani. Kakak Adriani apakah berada di tempat? Halo Kak Adriani, boleh diaktifkan mikrofonnya? Siap Kak. Oh ya, silahkan Kak Adriani. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, cuman ini sebagai orang awam saja dalam memandang eksportir, karena ini memang pengetahuan baru juga bagi saya. Cuma ini secara pandangan umum saja, karena sempat juga cerita-cerita dengan teman-teman bahwa sebetulnya untuk sumber daya alam dan sumber daya manusia itu kita sudah punya banyak Kak. Cuman kendalanya adalah keselarasan antara pemerintah dengan calon eksportir ini Kak. Karena mengapa ada banyak sekali UMKM yang maksudnya kurang perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kota ataupun pemerintah daerah, sehingga pelaku-pelaku usaha ini kemudian sedikit malas untuk mengembangkan usahanya dan menjadi pelaku ekspor ke luar negeri seperti itu Kak. Bagaimana pandangannya Kakak terhadap perihal seperti ini? Kemudian yang kedua Kak, tadi sempat dibahas mengenai jalur perdagangan ya. Oh, sebelum lanjut tadi juga Kak, melanjut pertanyaan pertama juga mengenai nilai tukar mata uang, seberapa besar pengaruhnya ini, karena kan
untuk kita sebagai jika ingin menjadi negara produsen, maka nilai tukar mata uang kita ini masih terbilang cukup rendah dibanding negara-negara produsen lainnya seperti negara adidaya Cina, Amerika, dan negara-negara lainnya. Sebenarnya seberapa besar pengaruhnya untuk nilai tukar mata uang ini, Kak? Kemudian yang kedua, tadi sempat disinggung mengenai jalur perdagangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 6 selat utama di dunia ini dan 4 diantaranya itu berada di Indonesia kecuali terusan Panama dan terusan Suez. Nah, kita ketahui bahwa Selat Malaka ini adalah jalur perdagangan terbesar di dunia dan ini kita patut bersyukur karena berada di wilayah Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada pajak yang diberlakukan di jalur-jalur perdagangan ini, karena mengingat bahwa per tahun itu sekitar mungkin ada lebih dari 1.000 kapal-kapal niaga yang melewati jalur perdagangan ini, Kak. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Kak. Mohon izin dan mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Kak Ririn. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Langsung dijawab oleh Kak Evi lagi ya, Kak? Oke, silahkan. Oke. Pertanyaannya ini kelihatan mahasiswanya nih, aktivis nih, pertanyaannya nih, luar biasa. Yang di kampus ini sangat aktif ini. Tahu siapa namanya? Kak Adriani ya? Kak. Adriani, luar biasa Kak Adriani. Saya mencoba menjawab terkait tidak selarasnya antara pemerintah, kebijakan pemerintah dan calon eksportir dan salah satunya adalah karena kurang perhatiannya terhadap UKM ya. Nah, dari sisi Bea Cukai sendiri untuk membangun UKM itu ada namanya fasilitas KIT IKM, kemudahan impor tujuan ekspor untuk IKM. Tujuannya apa? Supaya IKM dapat berkembang, dia bisa mendatangkan mesin, dia bisa mendatangkan bahan-bahan baku untuk produk-produknya yang akan dikembangkan dengan dibebaskan atau ditunda pembayaran pajaknya. Yang penting produk-produknya itu tujuan ekspor. Tuh. Kemudian terkait perhatian dari pemerintah daerah, saya kira pemerintah daerah sudah berusaha untuk menggenjot perhatian terhadap UMKM. Kita juga dari Bea dan Cukai sudah melakukan komunikasi dengan mereka. Sepertinya di tahun ini terhambat karena COVID saja perhatian menjadi di tahun ini perhatian menjadi tidak fokus, lebih fokus ke penyelesaian kesehatan kita saat ini. Jadi mungkin saja sudut pandang kita bahwa tidak ada perhatian mungkin saja ada benarnya, tapi itu akan berusaha diperbaiki ke depan. Bagaimana terjadi keselarasan, kita mendukung kegiatan ekspor, kita berusaha membangkitkan UMKM, tapi kembali bahwa UMKM itu harus juga merefleksikan dirinya bahwa di produknya tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri kedua bahwa produk tersebut memang memiliki daya saing dan produk yang dihasilkan bisa untuk masuk ke pasar. Khususnya kalau memang belum bisa masuk ke pasar internasional ya, pasar domestik sudah bisa. Jadi itu terkait masalah UMKM. Kemudian nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang ini memang apa istilahnya ya? Banyak variabel yang terikat di situ. Namun salah satu cara untuk meningkatkan nilai mata uang kita adalah dengan meningkatkan ekspor. Karena dengan ekspor maka banyak kita perbandingannya dengan dolar, maka devisa akan masuk ke negara kita. Sehingga kita nilai tukar mata uang kita akan menjadi lebih baik dengan banyaknya cadangan devisa. Karena salah satu faktornya itu, banyak faktor. Ini banyak sekali faktor yang terkait yang bekerja di situ. Tapi salah satunya adalah selisih antara berapa uang yang keluar dengan kegiatan impor. Karena ketika impor kan uang kita keluar untuk membayar orang di luar negeri dengan berapa uang yang masuk ke Indonesia dengan kegiatan ekspor. Ini kita masih
minus, masih lebih banyak yang keluar dibandingkan yang masuk karena kegiatan impor kita lebih banyak dibandingkan kegiatan ekspor saat ini. Nah, ini kita dorong supaya paling tidak di suatu titik seperti negara-negara maju, kegiatan ekspor kita bisa lebih banyak menghasilkan devisa dibandingkan yang harus keluar. Terkait selat, salah satu selat di Selat Malaka, selat yang tersibuk. Selat Malaka ini kan bisa disebut bukan punya kita juga, bukan seluruhnya punya kita. Kita posisi selat ini berada di antar negara dan dia berada di sebagiannya berada di perairan internasional. Jadi tidak mungkin dipajaki. Berbeda dengan terusan Panama umpamanya, karena dia atau Suez, karena dia memang membelah sebuah negara. Kita lihat Panama, dia memang memotong perdaratan. Sehingga kapal melewati itu, nah itu bisa dikenakan tarif. Sementara Selat Malaka sendiri tidak, dia memang berada di antara 3 negara, kan? Indonesia, ada Malaysia, kemudian ada Singapura. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tadi Kak Adriani ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Evi. Nah, bagaimana Bu Adriani? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kakak, jangan dipanggil ibu dong. Kakak dong, Kak Ririn. Oh iya, Kak Adriani. Mohon maaf nih. Terbiasa, Pak. Bagaimana Kak Adriani? Siap Kak, sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak. Kak Oh, Ririn mohon dan Kak maaf Evi. nih Kak Adriani. Saya ini jadi salah fokus Kak. Kak Adriani ini yang mana sih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wanita nih. Kak Adriani yang mana di sini? Yang lengan merah Kak, pegang handphone, baju putih. Oh iya, baik Kak Adriani. Siap Kak. Ya, makasih Ini ya Kak. kameranya, siap. Kak Aldin, nomor handphonenya jangan lupa dikirim Kak Aldin. Oh, kalau itu saya no comment ya Pak, ya Kak. Dari tadi komentarin masalahnya Kak Aldin, masalahnya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Kakak Edwin CSPD. Kak Edwin bisa bisa bertanya langsung Kak. Namun sebelumnya mohon diaktifkan mikrofonnya dan membuka kameranya. Kak Edwin? Apakah Kak Edwin masih bersama kita? Masih sih kalau di sini. Siap, Kak Edwin? Cek. Oh iya. Silahkan Kak Edwin, kami persilahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya tadi pertanyaannya lebih kepada perizinannya Kak, terkait masalah eksportir ini. Kemudian ini Kak Edwin, mohon izin Kak Edwin. Ya, Kak. Apakah Kak Edwin bisa mengaktifkan kameranya Ya, Kak, agar ya, Kak. teman-teman bisa melihat wajah Siap. Kak Edwin pada sore hari ini? Baik Kak, sudah Kak. Siap. Ya. Terkait masalah sebenarnya ruang lingkup untuk mengekspor barang ini kan seperti misalnya saya sudah punya barang, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan pembeli-pembeli yang ada di luar negeri. Karena untuk skala domestik saja itu kita masih cenderung pusing untuk mencari bagaimana mendapatkan link, terkait juga karena mungkin networking juga kurang. Apakah mungkin bisa dengan mudah mendapatkan link di luar negeri terkait masalah apa sih istilahnya itu mencari pembeli di sana Kak, seperti itu. Jangan sampai kita punya barang tapi barangnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada masyarakat luar, seperti itu Kak. Terkait perizinan tadi sudah dijawab juga Kak oleh salah satu kakak pemateri. Terima kasih banyak sudah sangat jelas terkait perizinan Kak. Saya kira itu Kak. Kak Ririn mic-nya. Waduh, mohon maaf nih Bapak-Bapak, Kakak-Kakak. Nah, tadi terima kasih banyak ya Kak Edwin. Pertanyaan Kak Edwin itu soal bagaimana mencari pasar ekspor di luar. Nah, sekarang Kakak Edwin sangat beruntung karena pertanyaan ini akan dijawab oleh Kakak Eka. Kakak Eka? Baik, Kak Ririn, terima kasih. Ya, Kak Eka, silahkan. Baik,
Terima kasih Kak Edwin atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sudah punya produk ekspor, sudah punya produk nih untuk diekspor ke luar negeri, sekarang Kak Edwin ini sudah punya produk untuk diekspor ke luar negeri. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menemukan pasarnya? Karena kadang katanya domestik pun tuh sulit untuk menemukan pasar, apalagi di luar negeri. Seperti itu ya, Kak Edwin. Gimana Kak Edwin? Ya, betul Kak, betul. Ya. Jadi begini Kak Edwin, seperti tadi yang sudah sempat saya jelaskan, kalau misalnya kesulitan untuk mencari pasar itu yang paling mudah itu dilakukan adalah dengan rajin ikut pameran, karena di pameran itu pembeli-pembeli itu kumpul di situ. Semua pembeli ada di pameran. Nah, kalau misalnya Kak Edwin ini sudah punya produk, cari pameran yang sesuai dengan produk tersebut. Misalnya kayak tadi ada rumput laut, banyak pameran untuk rumput laut. Misalnya kalau punya produknya itu berbentuk agrikultur, silahkan ke pameran-pameran yang memang khusus untuk agrikultur, sehingga sasarannya itu tepat. Karena di pameran tersebut orang-orang yang mencari barang itu sesuai, seperti itu. Nah, mencari pasar luar negeri memang mungkin banyak yang merasa sulit karena koneksi di luar negeri itu susah. Tapi sekarang kan internet itu sudah bisa diakses kapanpun ya Kak Edwin. Setiap jam, menit, detik itu kita selalu terhubung dengan internet, dan internet itu kita bisa menemukan banyak pasar melalui networking juga yang kita punya. Itu juga akan membantu membantu Kak Edwin untuk menemukan pasar untuk produk-produk Kak Edwin, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini yang bisa dilakukan tuh rajin-rajin saja ikut pameran dan cari informasi di internet. E-commerce banyak, marketplace banyak, silahkan terjun ke e-commerce-nya itu, Kak Edwin. Mungkin seperti itu ya. Gimana Kak Edwin? Apakah terjawab? Terima kasih Kak atas jawabannya, tapi yang saya kurang paham itu tentang pameran itu seperti apa sih Kak? Bagaimana sih cara untuk mengikuti pameran-pameran yang dimaksud Kak? Oh ya, jadi baik, saya kasih contoh ya, pameran itu ada banyak sekali yang dilakukan di nasional, bahkan di internasional. Misalnya kemarin saya lupa itu ada eksportir yang ikut pameran yang rumput laut itu, dan di sana dia langsung menemukan pembelinya. Dia ekspor yang awalnya cuman dia ikut di pameran itu, dia menemukan pembeli, akhirnya dia jadi selalu ekspor ke luar negeri. Jadi pameran itu sebenarnya kalau Kak Edwin mau cari-cari di internet itu selalu tersedia informasi tentang pameran. Saya tinggal daftar saja, informasikan produknya apa, cari tahu kapan. Kak Edwin tinggal daftar, nanti pasti bisa ikut pameran. Kalau pameran internasional juga ada yang kemarin, salah satunya itu ada yang dari Bandung, itu pengrajin sepatu dari serat bambu, dia ikut pameran. Dia ikut pameran, produknya itu sepatu dari serat bambu, sampai sepatunya itu kemudian ditawar oleh oleh salah satu brand yang ternama, LV, waktu itu ditawar, tapi ditolak sama dia karena negara lain pun masih banyak yang tertarik dengan produknya. Jadi seperti itu. Kalau pameran tinggal daftar saja, pamerannya bisa langsung ikut. Informasi pameran tersedia di internet itu banyak sekali Kak Edwin, seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Udah puas ya Kak Edwin? Ya, Kak. Kalau sudah ada produknya, silahkan datang ke kantor Bea Cukai Makassar, nanti kita bantu. Ya, Kak, siap. silahkan hubungi kami kalau udah ada Ekspornya produk. nanti. Siap Kak. Ditunggu Kak Edwin. Ya Kak. Banyak Kak Eka. Nah, jadi Kak Edwin tadi Kakak Eka udah bilang, jadi kita harus sering-sering ikut expo atau pameran. Jadi pamerannya itu apa? Pamerannya mungkin secara lokal atau internasional juga bisa, Kak. Jadi, dan perbanyak kenalan relasi, karena produk dari mulut ke mulut itu yang paling jago sih, Kak. Dari mulut ke mulut, dari teman ke teman promosikan. Pokoknya semangat terus ya, Kak, untuk produknya. Ada sedikit tambahan Kak Ririn.
Ya, silahkan Kak Evi. Oke. Tadi kalau Kak Edwin ini ingin mencari informasi di Instagram sudah banyak terkait itu, silahkan ikuti yang perdagangan yang FTA Center, banyak sekali informasi-informasi di situ. Jadi di IG dimanfaatkan untuk menghasilkan tambahan untuk mengisi tabungan, jangan cuma untuk yang bening-bening saja ya Kak Eka ya. Nah, kemudian saya ingin bercerita salah satu eksportir itu eksportir dia bertemu pembelinya bukan di pameran, tapi di pesawat. Ketika dia sedang dalam perjalanan, dia bercerita ke teman di sampingnya, dia duduk di samping dia di pesawat. Malah itu yang menjadi bayarnya di luar negeri, malah menjadi perantara dia untuk menjual barang ke luar negeri. Kemudian ada salah satu eksportir di Enrekang. Hari itu dia secara tidak sengaja ketemu dengan pembelinya yang sementara kebingungan di pinggir jalan. Pembeli datang ke Indonesia mencari produk, tapi dia bingung mau nginap di mana, jalannya di mana. Nah, karena dia baik hati, dia berbaik hati, ini namanya rezeki, rezeki. Dia berbaik hati menawarkan bantuan ke orang Jepang tersebut. Diantarin kemana ketujuannya, dia menawarkan bantuan, dan akhirnya orang Jepang tersebut membutuhkan produk. Yang suplai adalah orang yang membantunya. Ini bukan cerita FTP ya, ini bukan cerita Korea namanya kan, yang ketemu jodohnya atau ketemu pembelinya, tapi kenyataan terjadi seperti itu, ketemu pembeli di pinggir jalan. Dia juga belum punya produk, dia punyanya adalah kebaikan hati, dan dia membantu orang untuk di saat itu mencari orang kebingungan, dan ternyata orang itu mencari produk. Dia menawarkan diri untuk menyiapkan produknya. Akhirnya terjadilah transaksi dan sekarang perusahaannya sudah besar. Sekarang sepertinya sudah berkembang ekspornya. Jadi sekali lagi jangan berpikir untuk melakukan ekspor dalam jumlah besar. Di awal cari pasarnya, cari produknya, cari pembelinya, kirim sampel, kirim contoh ke luar negeri 1 kilo, 2 kilo, kirim, tebarkan. Banyak link-link yang bisa ini. Sebentar nanti di grup, kan sudah ada di grup semua, saya akan share kembali daftar buyer, daftar pembeli, beberapa pembeli di luar negeri, beberapa atase di luar negeri. Kalau sudah punya produk, hubungin untuk bisa disampaikan. Saya punya produk dan saya siap menjual, saya bisa mensuplai. Nah, ini terkait tadi juga dengan pertanyaan, ini luar biasa ini Kak RJ ini, banyak sekali masukan juga ke kita semua, luar biasa. Mungkin kakak-kakak semua ini karena kenal KRJ-nya bisa berguru dengan KRJ-nya juga ini. Mungkin sudah jadi eksportir mungkin saat ini. Alhamdulillah. Dan termasuk masalah pembiayaan ada juga prosesnya di situ. Tapi sekali lagi dari apa yang disampaikan Kak Eka, produk. Kembali bahwa ekspor itu terkait produk. Jangan sampai kita tidak memiliki produk tapi ingin bermimpi untuk ekspor. Jangan. Produk, cari produknya. Lihat apa yang ada di sekeliling kita, banyak ada masyarakat di sekeliling kita, ada mungkin hal-hal yang di sekeliling kita yang bisa kita jadikan sebagai produk. Mungkin salah satunya adalah coto. Coto itu sudah bisa diekspor. Bumbu coto itu dalam bentuk ini sudah ada yang ekspor. Tapi pasarannya masih ke Timur Tengah kalau coto. Karena di sana memang kalau kita banyak pekerja-pekerja kita kan. Nah, terkait tadi ada pertanyaan juga dari RJ sekalian saja, bahwa fungsi dari Bea dan Cukai sebagai trade fasilitator, mungkinkah menginfokan ada market matching, business matching dan semacamnya? Kami cuma bisa menyampaikan seperti tadi, produk-produk ini sekarang diekspor kemana? Mungkin atas di luar negeri ini yang bisa menyampaikan produk-produk. Kami tidak bisa menyampaikan ini loh pembelinya. Kami eksportir yang sekarang bisa marah. Kok data pembeli saya dibocorkan ke orang lain? Ini terkait dengan B2B, business to business yang harus dijalani kakak-kakak sekalian sebagai calon eksportir. Kami cuma bisa menunjukkan ada jalannya, silahkan dilewati jalan tersebut. Kami siap membantu kakak-kakak untuk melewati jalan tersebut. Siapa tujuannya, pembelinya kakak-kakak yang harus mencari. Dengan metode-metode sedikit, ini banyak metode yang kita inginkan. Dan kakak-kakak tidak usah keluar dari grup WA itu. Siapa tahu berikutnya
di follow Instagram Bea dan Cukai. Siapa tahu berikutnya kita akan membuat pelatihan bagaimana cara menjual produknya lewat internet marketing. Banyak yang kita bisa sampaikan di situ. Intinya adalah kami ingin kakak-kakak sekalian menjadi eksportir. Terima kasih Kakak Ririn. Baik, terima kasih Kak Evi. Kak, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Penanya selanjutnya yaitu Kak Asmiati. Kak Asmiati bisa mengaktifkan mikrofonnya Kak. Halo Kak Asmiati. Kak Asmiati, apakah masih bersama kita? Ya, saya Kak. Ya, silahkan Kak Asmiati, dibacakan langsung. Jadi pertanyaan saya tadi itu Kak, mengenai black market. Sebenarnya bagaimana pendapat dari pihak Bea Cukai mengenai black market ini, dan untuk dampaknya sendiri, apakah itu berdampak terhadap ekspor yang dilakukan nantinya? Mungkin itu Kak, terima kasih. Apakah dampak black market, apakah dia mempengaruhi dengan kegiatan ekspor ya Kak? Iya Kak. Nah, ini akan dijawab oleh Kak Aldin nih, karena cewek sama cowok, cowok sama cewek gitu ya aja. Kak Aldin? Halo Kak Aldin. Oke, baik. Gimana tadi Kak Ririn pertanyaannya? Pertanyaannya gini Kak Aldin, kakak-kakak mengenai adanya black market nih, apakah mempengaruhi ekspor apakah atau tidak? Oke, jadi yang ditanyakan adalah apakah black market ini mempengaruhi terhadap kegiatan ekspor? Iya, betul sekali, Kak. Ya, yang mau saya tanyakan sebelumnya, apa sih black market itu menurut kakak penanya, Kak Adrianti ya? Kak Asmiati, Kak. Siap. Bagaimana menurut kakak, black market itu seperti apa? Kalau sependek pengetahuan saya Kak, black market itu adalah barang-barang yang berupa penyelundupan atau kayak penadahan yang kemudian dikirim ke luar negeri ataupun ke pelanggannya Kak. Kan Oke, itu jadi, beberapa biasanya itu Kak, ada yang saya baca, ada beberapa yang tertahan memang dia di Bea Cukai, dan kadang juga ada yang lolos dari pengawasan Bea Cukai itu sendiri. Oke. Udah? Ya. Tadi pertanyaan sudah ya? Oke, sekarang coba saya jawab dari sudut pandang saya. Jadi sebenarnya untuk kegiatan proses pengiriman barang, khususnya untuk ekspor, yang dinamakan ditegah mungkin karena memang perizinannya belum diselesaikan. Seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi mungkin ada barang-barang yang izinnya tidak diselesaikan. Izinnya belum diselesaikan sehingga barang itu harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga nanti pada akhirnya bisa terbitlah NPE. NPE yaitu Nota Pemberitahuan Ekspor. Nota Pemberitahuan Ekspor ini adalah salah satu syarat untuk agar barang ini bisa keluar ke daerah tujuan. Jadi sebenarnya kita menegah bukan karena barang ini merupakan hasil penyelundupan atau bukan. Jadi jika memang runtutannya benar, jadi dari proses pembuatan PEB, proses perizinannya sudah dilengkapi, maka sebenarnya tidak bakal ada proses penegahan barang ekspor tersebut. Nah, beda halnya jika memang barang-barang tersebut memang sengaja dikeluarkan tanpa pemberitahuan ekspor barang, tanpa melakukan pemberitahuan terhadap Bea Cukai. Jadi contohnya dari Makassar, tiba-tiba Kak Ati ngirim barang nih, ngirim kontainer, diam-diam sendiri, tanpa ngomong ke Bea Cukai, tanpa ngurus pemberitahuan ekspor barang tadi. Nah itu, jika kita melakukan patroli, kemudian kita temukan atas kontainernya Mbak Ati, kita cek di data, wah ini dia belum melakukan pemberitahuan ekspor nih, dia tidak terdaftar bahwa dia mau melakukan kegiatan ekspor. Nah, baru barang tersebut ditegah oleh kami, karena belum terdaftar secara legal oleh hukum, tidak ada data. Jadi begitu selama kegiatan ekspor sesuai prosedur, jika memang ada izin lartas yang harus dipenuhi sudah terpenuhi,
maka proses tersebut mudah dan proses tersebut tidak akan dihalangi oleh kami. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya, teknisnya bisa dijelaskan oleh Kak Evi yang memang bergerak dan bekerja di bidang ekspor. Silakan Kak Evi. Ya, makasih Kak Eldin. Saya tambahkan sedikit, Kak Ati ya. Ya, Kak. Ya, Kak Ati, ini katanya saudaranya Ati dari Selayar. Ya. Kak Adrian ini yang ngomong nih, bukan saya ya. Kalau kita bicara tentang black market, itu adalah sebuah PR besar juga bagi Bea dan Cukai yang selalu akan kita perangi tentang barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Tadi kita bicara tentang luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa Bea dan Cukai itu sekitar 17.000. Jadi tidak bisa pegawai Bea Cukai saling gandengan tangan di perbatasan untuk menjaga semuanya. Nah, memang masih diakui, kadang masih banyak beberapa yang lolos, dan harus diakui juga banyak yang bisa ditangkap. Terkait dengan kegiatan ekspor, sebenarnya tidak ada hubungan yang yang mendudukkan sama antara black market dengan ekspor karena pasarnya berbeda. Black market itu merusak malah pasar impor, barang yang masuk karena pasarnya ada di dalam negeri. Sedangkan ekspor pasarnya ada di luar negeri. Sehingga mereka tidak bersaing secara produk. Mereka tidak dijual di tempat yang sama. Itu. Jadi black market sama sekali tidak mempengaruhi dari kegiatan ekspor. Nah, dengan memakai black market sebenarnya kita membesarkan pesaing kita di luar negeri. Karena apa? Kita membeli produk-produknya yang bebas yang kita membeli produk yang secara otomatis meningkatkan usaha dia di luar negeri untuk memproduksi lebih banyak. Kalau dia bisa besar, secara otomatis menjadi pesaing kita. Gitu. Jadi jangan gunakan black market. Sekarang kita ada yang aturan terakhir dari Bea dan Cukai kemarin-kemarin, handphone mungkin ada yang lolos. Sekarang kita bekerja sama, sekarang malah oleh Kominfo tidak boleh lagi dengan sistem email. Nah, ini banyak hal yang dilakukan pemerintah. Jadi Bea Cukai tidak bekerja sendiri untuk memerangi produk-produk ilegal ini. Bea Cukai cuma satu bagian dari seluruh proses pencegahan itu. Itu saja Kak Aldin. Kak Ati mudah-mudahan bisa memberi jawaban. Silahkan Kak Ririn. Halo Kak Ati, apakah sudah terjawab Kak? Kak Ati, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Siap Kak, terima kasih Kak. Oh mohon maaf Kak Asmi maksud saya. Nah ada lagi nih Kak dari Kak Husnul Harati. Kak Husnul? Halo Kak Husnul. Kak Husnul masih bersama kita? Ya mohon maaf. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak kakak-kakak karena berhubung sudah jam 4 nih. Silakan Kak Husnul. Kak Husnul. Jadi ini Kak terkait produk. Kan menurut saya yang saya amati itu sekarang banyak anak-anak muda sekarang itu lebih menciptakan produk di bidang kuliner atau di bidang seni, mungkin karena hobi. Itu produk atau produk-produk seni seperti lukisan, fotografi boleh termasuk dalam syarat bisa diekspor ke luar negeri atau tidak Kak. Terus juga disinggung sama Kak Aldin untuk pengurusan perizinan dari Kementerian Luar Negeri Kak. Apa caranya itu ribet Kak, dan apakah pembayarannya juga mahal? Itu saja Kak. Terima kasih Kak. Bisa dijawab kepada Pak Evi. Kak Evi kami persilahkan. Ya,
Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kegiatan pertama, untuk kepengurusan kegiatan ekspor di Bea Cukai itu gratis. Ya, tidak ada pungutan dalam kegiatan ekspor. Itu satu. Kecuali produk-produk tertentu yang memang ditetapkan, maka dia dikenakan bea keluar. Ada. Karena dia sebenarnya diharapkan diolah dulu sebelum diekspor. Contohnya adalah kakao. Kakao kalau dia dalam bentuk biji kakao dia kena bea keluar. Selebih kalau dia sudah diolah tidak kena bea keluar. Produk-produk lain tidak ada biaya-biaya untuk tidak ada biaya-biaya pengurusan untuk kegiatan ekspor dan prosesnya itu mudah. Kalau masalah perdagangan silahkan datang ke FTA Center. Itu akan dibantu di sana, akan difasilitasi. Kemudian kalau terkait perikanan silahkan tanyakan ke BKIPM. Kalau ada tadi kan disampaikan tadi ke Aldin di mana Kak Aldin menyampaikan apa saja lartasnya. Kami nanti di grup ya akan menyampaikan alamat-alamat yang bisa dihubungi termasuk dengan nomor teleponnya. Prosesnya semua mudah, semua instansi khususnya Bea dan Cukai akan memfasilitasi untuk kegiatan ekspor. Dan ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Yang sekali lagi yang bercerita susah itu adalah eksportir yang tidak mengharapkan ada pesaing. Mereka ingin ekspor sendiri, mereka ingin merasakan kemudahannya sendiri. Yang ingin ekspor yang lain, kalian itu tidak usah ekspor saya saja, ekspor itu susah. Nah, dia sendiri yang ingin menikmati hasil dari kegiatan ekspor. Dan kami Bea Cukai sampaikan ekspor itu mudah. Kami siap fasilitasi. Terima kasih Kak Ririn. Baik, terima kasih Kak Evi. Bagaimana Kak Husnul? Sudah terjawab ya Kak Husnul? Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama Kak Husnul. Kakak-kakak yang terhormat, pastinya semakin banyak tahu mengenai kemudahan ekspor ya. Apakah kakak-kakak di sini akan berminat menjadi eksportir muda? Silahkan untuk menjawab di kolom chat. Dan mohon maaf atas keterbatasan waktu, maka kita akhiri sesi tanya jawab kita pada sore hari ini ya Kak. Saya kembalikan kepada Kak Fajar. Ya, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, jadi tadi pertanyaannya kakak-kakak sudah dijawab langsung oleh kakak pemateri. Sudah dijawab juga di kolom komentar beberapa pertanyaan. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian kita pada hari ini telah terlaksana dengan baik, telah mendapatkan ilmu tadi dari ketiga narasumber kita, mulai dari pentingnya ekspor. Kenapa sih kita sebagai pemuda itu harus memiliki motivasi untuk mengenal lebih dalam terkait ekspor ini. Sudah juga dijelaskan tadi terkait peluang, perang, serta bea cukai dalam mengawal eksportir khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Ucapan terima kasih juga kembali saya ucapkan kepada kakak pemateri. Satu pantun juga ini dari saya untuk kakak pemateri. Ya, balas pantun. Kakak pematerinya siapa? Kasih jelas. Semuanya Kak. Terusus untuk balasan pantunnya Kak Eka. Siap. Pengetahuan di sore hari. Terima kasih saya ucapkan untuk kakak pemateri. Masih ada Kak dari Kak Ririn? Halo Kak Ririn. Mungkin kita ingatkan untuk mengikuti Instagram Story Challenge ya Kak, dan mengisi kuesioner. Oh iya, tadi ada link kuesioner yang dibagikan di kolom komentar. Ada juga di Instagram Bea Cukai Makassar. Silakan di-follow Kak, IG Bea Cukai Makassar. Mantap ini promosinya. Jadi mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat, khususnya kita sebagai pemuda untuk lebih bergerak lagi, lebih sadar terkait peningkatan ekspor di wilayah kita, yakni Sulawesi Selatan. Semoga dengan kegiatan ini lahir eksportir muda, khususnya kakak-kakak dari pramuka atau pemuda yang berasal dari Sulawesi Selatan.
Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, Kak Ririn. Kak, izin ada pantun, Kak. Oh iya, ada lagi pantun ini dari Kak Ririn. Silakan Kak. Kalian penutup Medi, Kak. Ya Kak. Siap. Ada cinta di dalam hati, hati bahagia menggebu-gebu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Ulang dong, Kak. Ulang, Kak. Ulang. Ulang. Ulang ya. Siap-siap. Tepuk pramuka. Kasih Kak. Kasih Kak. Kasih Kak. Kupu-kupu. Kamu sekali. Berbangun. Kak Dias, gimana Kak Dias? Bisik ya. Sulawesi Selatan. Memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Dengan latar belakang sejarah dan budaya yang patut dijaga keberadaannya. Di sini, Bea Cukai Makassar hadir menjadi garda terdepan menjaga Indonesia Timur. Melayani dengan ketulusan hati, serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Fasilitasi perdagangan dan industri, lindungi generasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Semangat memberikan informasi dan edukasi tingkatkan kompetensi
inovasi yang terbaik. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Makassar mantap tawa. Halo kakak-kakak. Oh iya kak, sampai lupa tadi belum foto virtual secara bersamaan nih kak. Halo kak. Kak, kita foto virtual dulu ya. Tolong dibuka kameranya, tolong mengaktifkan kamera. Karena kita akan melakukan foto bersama secara virtual. Kepada kakak-kakak harap membuka kameranya karena kita akan melakukan foto bersama secara virtual. Baik. Oke, sudah siap? Saya pandu ya kakak-kakak. Kalau pramuka gayanya kayak gimana ya? Kak Fajar? Kalau bea cukai kan gini, kalau pramuka gimana kak? Ya sudah, kita fotonya bebas dulu ya. Bebas. Dulu kakak-kakak harap untuk mengaktifkan kameranya kepada Kak Lastri, Kak Rusdi, Kak Risna, Kak Hermawan. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Bea cukai makin baik ya. Tunggu. Ganti gaya. Ganti gaya ya. Kalau bea cukai itu kayak gini kakak-kakak. Bea cukai makin baik. 1, gini ya. Bea cukai makin baik. Oke, mantap. Terima kasih kakak-kakak. Selamat kak. Terima kasih kak. Kak Dias.